Engkaulah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, nama yang menyelamatkan, nama yang membangkitkan hidup kami. Namanya Yesus. Engkaulah Juru Selamat kami. Engkau layak dipuji, Engkau layak dimuliakan, Engkau layak disembah. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kebesaran nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, 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 layak dipuji dan disembah, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Menjuah-juah, Shalom Aleichem. Isahkan kami, selamat datang ibas perayaan ulang tahun GBKP Cisala
si be-25. Alutema, berakar, bertumbuh, berbuah. Ngawani perpulungan GBKP Sisalak sini kelengi kami. Ibas kesempatan simberah kurenda. Perkenankan kami guna ngajuk kita kerina senina dengan turang ngatakan bujur man Tuhan. Erkiteken lias ras perkuatin kita banci pulung guna ngerayakan ulang tahun GBKP Sisalak si kelengi kita enda si pe-25. Betul sekali Bang. Sungguh besar kasih setia Tuhan sehingga kita bisa sampai pada hari ini di mana kita bersama-sama merayakan ulang tahun gereja kita GBKP Sisalak yang ke-25 tahun. Walaupun kita tidak bisa berkumpul bersama di gereja seperti tahun-tahun sebelumnya, namun hal tersebut tidak mengurangi makna dan sukacita perayaan ulang tahun ini. Setuju Kak Nanda Timothy. Perayaan ini kita jalani dengan sukacita dari rumah kita masing-masing. Di hari ini kita ingin mengajak semua anggota jemaat GBKP Sisalak untuk turut ambil bagian mulai dari awal hingga akhirnya nanti acara ini selesai. Oh ya Kak, ada acara apa aja nih untuk hari ini? Banyak dong Bang. Tentunya semua acara seru dan menarik banget. Untuk itu semua duduk manis ya bersama keluarga tercinta untuk menyaksikan acara hari ini. Baik Kak, sebelum kita memulai acara perayaan ucapan syukur kita ulang tahun GBKP Sisalak yang ke-25. Kita minta tolong kepada Tuhan supaya kegiatan hari ini boleh berjalan dengan baik. Kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan dan berterima kasih atas kasih setia penyertaan Tuhan hingga hari ini. Dan terkhusus ya Bapa, kalaupun hari ini kami dapat merayakan ulang tahun GBKP Sisalak yang ke-25, itu semua karena anugerah Tuhan. Kami mohon ya Bapa, acara perayaan ulang tahun GBKP Sisalak ini mulai dari awal hingga akhirnya nanti Tuhan yang memberkati supaya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih ya Bapa, terpuji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan melalui pujian dengan judul Ku Percaya Janjimu. Tidak ada ketakutan dan kekhawatiran diri di dalam janji dan kasih setiamu ya Tuhan. Untuk selamanya ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu.
Nyata benar kuasa-Mu Tuhan. Kekhawatiranku, ketakutanku sirna karena kuasa-Mu. Ku percaya Bapa, Engkau selalu pahami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Kemenangan kita nyatakan. Tak akan ku ragu, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya Tuhan janji-Mu, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupan. Ku berserah Tuhan, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku percaya, ku percaya. Haleluya. Oh, beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Runggun GBKP Cisalak, Pendeta Neni Triana Berusetepu, dan Ketua Panitia Bapak Kalista Sembiring Meliala. Mari kita dengarkan bersama-sama.
Menjua-jua dan shalom kepada seluruh jemaat Tuhan yang terkasih. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan atas kebaikan yang sudah Dia berikan bagi pelayanan di GBKP Cisalak ini, sehingga pada saat ini Tuhan menganugerahkan 25 tahun GBKP Cisalak. Kiranya kita rasakan bagaimana lawatan Tuhan, bagaimana kebaikan Tuhan, sehingga kita respon kebaikan Tuhan yang Dia berikan bagi kita semua. Kita perbaiki semangat dan bagaimana kita menjaga pelayanan baik dari segi koinonia, marturia, dan diakonia yang harus kita jalankan di dalam pelayanan di GBKP Cisalak. Kiranya kita berakar, bertumbuh dan berbuah sehingga seluruh jemaat Tuhan yang terkasih. Pada kesempatan ini kita kembali berterima kasih kepada panitia yang sudah mengambil bagian baik waktu, tenaga, pikiran, bahkan materi yang mereka miliki untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Selamat ulang tahun GBKP Cisalak yang ke-25. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, menjua-jua membantah kerina. Pertama-tama kita ucapkan syukur buat Tuhan Yesus yang begitu baik buat kita dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Di hari yang berbahagia ini, kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa lagi dalam rangka memperingati hari ulang tahun gereja GBKP Runggun Cisalak. Tidak terasa sudah 25 tahun berlalu. Bila kita flashback ke belakang, banyak hal yang bisa kita lihat sekaligus pelajari. Suka duka, senang sedih, seperjuangan, dan pengorbanan demi lahirnya GBKP Runggun Cisalak yang kita cintai ini. Dan di kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya sebagai Ketua Panitia HUT GBKP Cisalak yang ke-25 tahun mengucapkan banyak terima kasih buat orang tua kami, penggagas sekaligus pelaksana berdirinya GBKP Cisalak, dan juga semua orang yang ikut terlibat. Kiranya Tuhan saja yang membalas baik budi dan pelayanan yang telah ditunjukkan. Begitu juga kami Panitia HUT GBKP Cisalak yang ke-25 tahun tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat Majelis Runggun yang telah mempercayakan kepada kami untuk ikut ambil bagian merencanakan dan mengatur perayaan HUT ini. Dan tentu juga kami mengucapkan banyak terima kasih buat seluruh jemaat GBKP Cisalak yang ikut serta menyukseskan acara perayaan HUT ini. Akhir kata, seperti kata pepatah, tak ada gading yang tak retak. Bila ada salah kata yang kami perbuat, baik yang disengaja maupun yang tidak, mohon kiranya dapat dimaafkan. Sekali lagi, dengan ucapan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada GBKP Runggun Cisalak ke-25 tahun. Tuhan memberkati pelayanan kita semua. Bujur. Terima kasih kepada Ketua Runggun GBKP Cisalak, Pendeta Nene Triana Berustepu, dan juga kepada Ketua Panitia, Bapak Kalista Sembiring. Benar bahwa kemeriahan ulang tahun GBKP Cisalak ini tidak hanya menjadi jemaat GBKP Cisalak saja, tapi menjadi sukacita bagi banyak orang. Untuk itu, kita akan mendengarkan ucapan selamat dari beberapa tokoh yang memiliki pengaruh cukup besar di Indonesia. Mari kita saksikan bersama-sama. Salam, selaku Menteri Agama, saya menyambut gembira dan turut bersyukur atas perayaan hari ulang tahun ke-25 Gereja Batak Karo Protestan, Majelis atau Runggun Cisalak. Dengan momentum peringatan hari ulang tahun ke-25 Gereja Batak Karo Protestan, Majelis atau Runggun Cisalak ini, kami berharap agar segenap gembala, pelayan, pengerja, pengajar, serta pengurus gereja dan umat senantiasa bergandengan tangan dalam keberagaman dan harmoni, serta meningkatkan kualitas pelayanan demi tercapainya tujuan, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Peringatan hari ulang tahun sesungguhnya bukanlah suatu prosesi seremonial semata yang dilakukan dari tahun ke tahun, melainkan harus selalu ditempatkan sebagai semangat terbarukan yang mampu mendorong performa dan kinerja terbaik
dalam penyelenggaraan tugas dan tanggung jawab pelayanan di lingkungan Gereja Batak Karo Protestan. Selamat ulang tahun ke-25 Gereja Batak Karo Protestan Majelis Runggun Cisalak. Tuhan memberkati. Shalom. Salam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Dr. Andus Baskani Ginting, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-25 kepada GBKP Runggun Cisalak, sesuai dengan tema bertumbuh, berakar, dan berbuah, sebagaimana ditulis dalam Kolose 2:7. Maka harapan kita bersama-sama bahwa jemaat GBKP Runggun Cisalak agar terus bertumbuh dan melayani, terus berakar, dan terus berbuah, tidak hanya untuk gereja, tapi juga untuk panggilan dunia, terutama di masa-masa sulit ini, pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini. Bujur ras menjua-jua kita gerina. Di hari yang berbahagia ini, kita sama bersyukur bahwa kita masih bisa merayakan ulang tahun ke-25 GBKP Runggun Cisalak di tengah masa sulit akibat pandemi COVID-19. Kiranya keadaan ini tidak menyurutkan sukacita kita, tetapi sebaliknya justru meningkatkan komitmen melantangkan cinta kasih. Perayaan hari ulang tahun atau jubileum pada hakikatnya merupakan satu momentum untuk memberlakukan tibanya tahun rahmat Tuhan. Dan dalam masa sulit pandemi ini, mestinya jubileum ini diwujudkan melalui kepedulian dengan menyediakan diri menjadi sesama bagi orang lain, khususnya bagi mereka yang kurang beruntung. Berakar dan bertumbuh dalam Kristus harus membuahkan kepedulian pada sesama, sebagaimana tema perayaan kita ini. Dan dalam semangat menjadi sesama inilah, saya mengajak kita semua mengembangkan habitus baru sebagai bagian dari adaptasi kita akan kebiasaan baru saat ini, yakni iman, aman, dan imun. Dengan mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Dengan demikianlah kita menghidupi tahun rahmat Tuhan yang telah tiba melalui jubileum atau perayaan ulang tahun ke-25 GBKP Runggun Cisalak yang kita cintai ini. Saudara, selamat merayakan pengasihan Tuhan, tetaplah berakar, bertumbuh, dan berbuah. Tuhan beserta saudara sekalian. Berjua-jua. Puji Tuhan untuk penyertaan 25 tahun GBKP Runggun Cisalak Klasis, Jakarta, Kalimantan. Selamat buat jemaat yang berbahagia yang saat ini diingatkan kembali untuk selalu berakar, bertumbuh, dan berbuah melalui persekutuan dan kepedulian terhadap sesama. Teruslah menjadi warga gereja dan warga negara yang mendoakan bangsa dan negara Republik Indonesia, mendukung pemerintah, menciptakan keamanan dan kedamaian dimanapun berada, giat bertumbuh, serta berkarya bagi bangsa dan negara. Saya, Irjen Pol Niko Avinta, Kapolda Jawa Timur, mengucapkan selamat ulang tahun ke-25 GBKP Runggun Cisalak. Tuhan si masu-masu. Terima kasih untuk ucapan selamat ulang tahun yang sudah diberikan. Kiranya sebagai inspirasi bagi kami jemaat GBKP Cisalak untuk tetap bertumbuh dan menjadi berkat bagi sesama. Kakak Nanda Timothy, Ya, kalau kita lihat perjalanan GBKP Cisalak dari awal hingga akhirnya saat ini sudah berusia 25 tahun. Ini pasti tidak mudah. Banyak halangan, banyak kendala yang dihadapinya. hal tersebut tidak mematahkan semangat kita semua. Namun, semakin menambah keinginan kita untuk tetap memberikan yang terbaik bagi Tuhan di GBKP Cisalak. Hanya karena kebesaran Tuhanlah gereja kita bisa berdiri hingga saat ini. Betul sekali. Untuk semakin
meresapi kebesaran Tuhan untuk gereja kita, GBKP Cisalak. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu GBKP Simalem. GBKP Simalem Mena sekalian turang senina kujape kita laos ringan labo terlupakan sepengerana jelmana lalit si matu dangerana Kadeba nekala nai jumpa lanai tengah tutuna Emakala uskadia kita naring kentana karo simalem Ula lupakan GBKP ena emu manci lupakan GBKP Amin perdalan pagi yang belang Labu perkade kaden kasirang Nande Bapa turang Ula lupakan GBKP Amin perdalan pagi yang belang Labu perkade kaden kasirang Nande Bapa turang Segia kita naring kentana karo simalem Ula lupakan GBKP na memang tidak petang Ula lupakan GBKP na angin perdalan pagi yang melang Labu perkade kaden tasirang Nande Bapa turang Ula lupakan GBKP Amin perdalan pagi yang melang Labu perkade kaden tasirang Nande Bapa turang Kita akan melihat video singkat perjalanan GBKP Cisalak. Kita akan melihat bagaimana awal mula pendirian gereja kita, pendeta-pendeta yang melayani di gereja kita, dan juga kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan selama rentang waktu 25 tahun ini. Mari kita saksikan bersama-sama video perjalanan GBKP Cisalak berikut ini.
kapenlatih nandube akap serayan siarah lebih subuk panditan tak guru agama si mababita si meriah mangguna bangsa belang tanah kenditmu isiarna mentasi kerangan rimbun raya sair mekabelengku inang kinat panas nama ilu mampu tahan kena angin meter udan meder tengah berisi gelap dalin sisada laboku terang sebab tenang Tuhan temana cukup Tuhu latina cukup Tuhu merana sekal Tuhu serana dalam siarah lebentang labokap sia-sia bekas latih nandube erbuah ngekap sini ier dan kenanube amin metenggiring karena perjumane merabis buana bantu hamu puksa dagi olah ruateka amin kitik rarasen gia di batakap temanta ia penalementa pasu-pasu Tuhan kawalilah oh Tuhan pasu-pasu daging GBKP pasu-pasu daging GBKP.
Kita telah menyaksikan video perjalanan GBKP Cisalak. Luar biasa kuasa dan perlindungan Tuhan terhadap kita semuanya. Berdirinya GBKP Cisalak tidak terlepas dari peran serta kita semua jemaat GBKP Cisalak. Kita patut memberikan penghargaan kepada semua pihak yang sudah turut serta dalam pembangunan GBKP Cisalak. Kita akan mendengarkan talk show mengenai sejarah pendirian GBKP Cisalak. Kita akan menampilkan beberapa narasumber yang pernah terlibat dalam pendirian dan pembangunan GBKP Cisalak ini. Untuk itu, mari kita dengarkan bersama-sama. Menjua-jua dan salam sehat semua buat kita. Acara ini terselenggara dengan mematuhi protokol kesehatan. Maka izinkan saya untuk membuka masker. Ya, suatu sukacita dan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Pada sore hari ini, pada saat ini, kita bisa bersama-sama dengan saksi mata perjalanan bagaimana suka duka orang tua kita ini mendirikan gereja GPKP Cisalak. Telah hadir bersama saya sore hari ini. Selamat sore Bapak Morin, selamat sore Bapak Ina, selamat sore Bapak Felix, selamat sore Bapak Sandy. Apa kabar? Sehat? Ya. Terima kasih atas kehadirannya di tempat ini. Kami semua sudah tidak sabar dan sangat menanti-nantikan cerita bagaimana proses 25 tahun yang lalu ada ide untuk mendirikan gereja GPKP Cisalak. Bisa saya mulai dengan mungkin Bapak Morin menceritakan apa latar belakang berdirinya GPKP Cisalak yang sebelumnya bergabung ya dengan GPKP Cijantung Cimanggis. Apa yang melatar belakangi warga Cisalak ingin mendirikan sendiri GPKP? Jadi awalnya GBKP Cisalak itu adalah pemekaran dari GBKP Cijantung Cimanggis. Karena GBKP Cijantung Cimanggis berjalan 10 tahun, setelah 10 tahun GBKP Cijantung Cimanggis, kelihatannya tampaknya memang jemaat sudah bertambah banyak, sudah ada hampir 200 kakak sehingga perlu dimekarkan. Separuh tinggal di Cijantung dan memang anggota Cijantung itu adalah sebagian dari Cisalak sekitarnya. Dan karena latar belakang itulah, karena sudah demikian banyaknya dan jemaatnya, maka dimekarkanlah GBKP Cijantung Cimanggis menjadi GBKP Cisalak. Separuh di Cijantung dan separuh ke Cisalak. Jadi dasarnya sebenarnya karena sudah terlalu banyak anggota sehingga gereja sudah hampir tidak mampu lagi untuk menampung, dan juga memang sebagian besar anggota-anggota di Cijantung itu adalah jemaat dari Cisalak sekitarnya. Maka dimekarkan Cijantung Cimanggis ke Cisalak. Ya, itu dasarnya. Dan setelah dimekarkan pada tanggal 5 bulan 5 tahun 96 itu ada kebaktian perdana di GBKP Cisalak, dan setelah kebaktian itulah maka ada rencana untuk
membeli lahan, membuat lahan untuk lahan gereja. Dari setelah lahan gereja itu dibeli, baru direncanakan untuk pembangunan gerejanya. Untuk pembangunan gereja itu lebih kurang 1 tahun lebih lah untuk Proses pembangunan gereja pembangunan. itu. Dan karena kemampuan daripada Runggun Cisalak pada saat itu belum cukup, maka diambillah sumbangan-sumbangan atau sponsor ke Cijantung, ke Cililitan, dan yang utama ke PT Terangka Kabel, yaitu Pak Pribangun, untuk biaya pembangunan gereja itu. Di mana pembangunan gereja itu menurut Pak Pri, coba dari kalian Runggun Cisalak itu semuanya berapa dapat, segitu bagian kita Terangka Kabel katanya. Jadi 50-50, jadi 50% Terangka Kabel, 50% daripada anggota di Cisalak. Pada saat itu baru mulai pembangunan, setelah dibikin proposal, dimulailah pembangunan Runggun Saya Cisalak. rasa mungkin, maaf Emeritus, sebelum ke situ barangkali boleh kita ceritakan sedikit. Ya, jadi bantu kita baik, bantu kita baik. Ya. Silakan, Saya silakan. lengkapi nih. Jadi pertama ada 3 orang serayan dari Ya. lingkungan Cisalak ini yang sudah ikut di Cijantung. Sebagai jemaat Sebagai Cijantung pertua Cimandis. diaken Iya. Ya. adalah diaken inilah salah satu Bapak Sri, satu Almarhum. Bapak Johan. Itulah 3. Jadi pada periode berikutnya ada pemilihan pertua diaken kembali, itu sudah terwakili oleh 9 pertua diaken dari lingkungan Cisalak. Struktur keanggotaan di Cijantung, ruang lingkupnya adalah daerah Cijantung sekitar 30%, lebih dominan di Cisalak. Cisalak, ya benar. Jadi Iya, lebih mayoritas Cisalak. lebih dominan. Nah, sehingga waktu pemilihan pertua diaken, kebetulan anggota BP-nya pun ada 3 dari Cisalak. Ya. Jadi saya sebagai wakil sekretaris, diaken ini sebagai bendahara sama Bapak Sri. Disitulah memang di Cijantung sudah ada program sebelumnya untuk pengembangan ke Cisalak sehubungan dengan keberadaan jemaat di Cisalak yang juga sudah cukup banyak ya. ya. Cukup mayoritas. Jadi kebetulan orang pasar semua. Jadi kalau kebaktian sangat minim kedatangannya. Ya, oke. Inilah begitu. pola pikir. Itu ide dasarnya ya. Ide dasarnya kenapa dikembangkan Kenapa di Cisalak. 3 tokoh tadi pertua diaken itulah minta untuk berdiri secara mandiri GPKP Cisalak. Nah, jadi berarti sebelumnya sudah ada program, ya. cuman nggak berkembang. Betul. Sesudah ada pemilihan pertua diaken baru, Semakin menggebu-gebu. Disitulah mulai muncul. Nah, jadi semakin sesudah kuat itu di dalam dorongannya. rapat BP yang ada, diterbitkanlah SK kepanitiaan pengembangan kebaktian, persiapan kebaktian ke Cisalak sesuai SK itu. Yang kami duduk ini, yang ada sekarang ini, yang muncul. Inilah awalnya. Karena sebagian besar anggota jemaat Cijantung Cimanggis itu adalah berdomisili di Cisalak. Cisalak ini umumnya orang pasar, sehingga jarang untuk bisa ikut kebaktian Cijantung. Jadi pemikirannya untuknya dibikin di sini kebaktian. Itulah dia ide awalnya. Memang itu betul ya, Bapak Ina, bahwa kita memang harus memfasilitasin orang, menjemput bola istilahnya. Kemudian idenya sudah dapat, semangatnya luar biasa lagi sudah terkumpul. Saya mungkin bisa diceritakan Bapak Ina, gimana kemudian proses pencarian untuk lokasi untuk mendirikan GPKP Cisalak. Adakah tempat yang udah sesuai, tapi namun pasti ada hambatan atau ada yang menyetujuin, ada yang
tidak menyetujui, mungkin bisa diceritakan buat kami semua. Jadi sesudah terbentuk panitia, kebetulan saya juga sekretaris di kepanitiaan. Jadi mulailah setiap rapat Runggun senantiasa itu muncul untuk terus direalisasikan ke Cisalak. Nah, jadi dibentuklah panitia, sesudah itu panitia bekerja. Jadi ini all out, ini memang betul-betul panitia. Salah satu dulu adalah Bapak Sri, Pertua Ajarta Sembayang, saya sendiri dampingin sama Bapak Morin, itulah yang seringkali kami keliling. Awal-awalnya dulu di daerah Gang Nangka, itulah awal, hampir jadi tanah di situ. Cuman nggak tahu persisnya apa waktu itu. Lupa saya persisnya. Mungkin jalan masuk waktu itu. Akses untuk ke lahan. Dan nama ada ya embel-embel ini Oh, gitu ya. begitu. Ya. Jadi Maksudnya pemilik tanah ya, belum jelas. Gitu. Jadi habis itu alternatif kedua berfokus ke pasar daerah. Kita fokuskan mencari daerah pasar. Sebenarnya dulu sebelum ke tanah Pertua ini ada dulu tanah jalan kita masuk gang. Dulu masih jalan gang itu masuk Cisalak. Oh. Yang kecil itu hanya itu dulu jalan akses kita masuk. Nah, jadi begitu kita masuk itulah tanah ketemu, itulah dia dulu waktu itu. Udah kita lobby juga. Ini kebetulan orang Karo yang punya. Nah, tapi nggak tahu berbentur lah waktu itu. Akhirnya pindah Ke tempat Bapak Sandy. Bapak Sandy, rumahnya tanahnya kosong. Ada yang waktu itu keluarga anggota kita yang nempatin. Jadi ada kandang ayam, pohon apa di situ dulu. Itulah dulu. Akhirnya kita approach Pertua ini, dia bersedia untuk kita ambil tanahnya. Jadi mempersiapkan untuk kebaktian perdana itulah sebenarnya di situ perjuangan yang luar biasa. Paling berkesan ya. Iya, paling berkesan bagi kami. Apalagi Nora-Nora senior ini semua. Iya. Itu karena bekas kandang ayam, kutu ayam itu itu harus kita bersihkan dalam persiapan untuk kebaktian minggu sampai jam 11 malam. Bersihkan itu berarti nyapu-nyapu sendiri semua, gitu. Semua. Itu nyapu ruang tanahnya itu, rumahnya itu kan masih dalam bentuk enggak begitu permanen, semi permanen. Oh, karena tidak ditinggali ya. Ada ninggalin, cuman orang pasar juga, jadi enggak begitu terawat lah. Jadi sebagian. Iya. Nah, jadi itulah yang paling berkesan sebenarnya bagi kami, memulai kebaktian tanggal 5 Mei 1996 itu. Itulah yang paling berkesan sebenarnya. Untuk memulai kebaktian perdana GBKP Cisalak 5 Mei 1996. Mempersiapkan ruangan kebaktian yang ada di tanah sekarang. Iya, memang itu rumahnya gubuk, kandang ayam, semuanya tai ayam, semuanya kutu ayam, tapi semua kami sukacita. Nggak ada yang apapun di situ, semua ikut kerja. Bau-bau itu udah hilang ya. Semangat dan sukacita luar biasa. Tanggal 5 merinding Mei saya mendengarnya. Itulah tanggal 5 Mei kesannya. Ya. Luar biasa. Ini saksi hidupnya masih ada. Kalau gitu saya nanya ke Bapak Sandi, gimana ketika tanah milik pribadi diberikan ke gereja? Pasti masyarakat sekitar juga mendengar kok dikasih ke gereja gitu. Jadi bagaimana cara Bapak Sandi untuk mendekati masyarakat sampai apakah sebagian masyarakat itu menerima dengan mudahnya atau ada gejolak-gejolak seperti apa? Mungkin bisa diceritakan buat kami semua. Ya, terima kasih. Jadi saya juga termasuk salah satu panitia pengadaan tanah dan kebaktian yang dari Cijantung ke Cisalak. Jadi waktu itu saya ketua PJJ. Jadi setiap ketua PJJ dilibatkan dalam kepengurusan. Jadi kami dulu kalau rapat itu rajin. Jadi rajin kalau rapat banyak. Enggak sekarang rapat
separuh juga nggak ada. Kalau dulu rajin banyak. Panitia 75%. Jadi cari udah tanah, mana ini? Tidak nggak ada gini katanya laporan. Cari, wah nggak jelas. Cari di Gasalam. Wah, ya, mau dibikin gereja, malah jalannya jalan haji. Jadi kan nggak mungkin. Kita udah putus asa. Pas lagi rapat ya, bagaimana kalau rumahnya ketua itu? Saya bilang, ya mana bisa, orang jalannya juga kecil. 1 meter kok per dalam. Jalan setapak. Ini lokasi kita yang sekarang ini ya? Iya, sekarang. Jadi yang gereja itu yang di atas itu nggak ikut, yang KKR itu nggak ikut. Yang atas itu Jadi itu gereja itu sama KKR itu udah 3 kali beli. Jadi batas gereja itu yang pertama dari rumah bibi itu ke depan sama tangga yang tangga itu, sekarang sama itu cuma itu. Jadi masuknya lewat samping. Nah, jadi saya bilang ya kalau memang bisa siap cuma lihat itunya soalnya lokasinya begitu ya. Makanya berapa hari kemudian itu kan kami rame-rame lihat survei lokasi ke tanah Bapak Sandi. Ya udah cocok ini gini. Kalau gini nggak ada masalah. Paling jalannya nanti gitu ya. Ya kalau bisa ya terserah. Terus ditanya berapa harganya. Saya kalau untuk Tuhan itu nggak bisa ngargain berapa. Soalnya punya Tuhan, masa kita dari Tuhan kita bilang lagi segini, itu saya nggak bisa. Saya bilang gitu kan. Jadi memang waktu tahun 96 waktu pembentukan buku 10 tahun itu juga saya kasih tahu begitu. Jadi sampai sekarang jangankan tanah, jangankan rumah kita, semua juga itu punya Tuhan. Kan? Jadi saya nggak berani bilang bahwa saya harganya segini, kalau nggak segini enggak, itu nggak berani. Tapi kalau memang untuk Tuhan, ya kalau memang kan ada budget dari panitia, silakan. Udah segini ada uang panitia, ya udah. Berarti secara pribadi dan keluarga tidak ada masalah, berapapun dana yang akan diberikan tidak masalah. Dan mestinya itu suatu kabar sukacita buat panitia ya, karena nggak ada kepentok di urusan dana. Tapi kalau masyarakat sekitar bagaimana? Jadi dulu sebelum itu ya, sebelum kita bikin itu, kita dulu di Bagian Padang dulu Jakarta Pertua ini tadi di Megamendung. Di Megamendung kita malah pengakuan. Bukan uang. Pengakuan dalam meter. Berapa meter? Pengakuan dalam meter. 1 meter. Jadi masing-masing orang menyebut meter. Bukan nominal rupiah. Metode yang berbeda dengan yang sekarang ya. Iya. 150 meter. Berapa meter? Setengah meter, 1/4 meter juga nggak apa-apa. Yang penting ambil bagian. Lebih dapat Jangan kita menganggap bahwa itu bukan milik kita. Begitu. Jadi itulah cara dulu untuk ini ya. Penggalangan dananya ya. Tahu waktu di Megamendung ya ternyata. Puji Tuhan. Melebihi. Terus kita mau mendirikan, bukan karena waktu pembelian itu nggak ada masalah. Terus kalau kita waktu mendirikan juga izin juga kita minta sama tetangga juga, soalnya yang kita libatkan warga-warga di situ sekitar semua, bukan yang dari sesudah waktu itu dimulai kita pembangunan kita merintis ke pemerintahan. Jadi kami sama Bapak Srila waktu itu ke paralel dikerjakan. Secara fisik dikerjakan. Simultan. Satu masukan lagi dari Pertua ini, waktu dia ditanya soal tanahnya, dia sebenarnya nggak berpikir kalau itu bisa jadi gereja. Karena seperti tadi, lokasi masuk jalan setapak, kecil 1 meter kecil. Jadi 1 orang aja lewat begitu ya. Jadi nggak kepikir sedikit pun ini akan diminta untuk jadi lokasi gereja. Sehingga waktu ditanya berapa seperti tadi, tanah memang nggak dilola dan ini diminta, nggak ada lagi dia merasa untuk ada penolakan lah. Tapi bukan terpaksa kan? Enggak. Salah satu dulu pemikirannya, karena di bawahnya ada gereja.
Iya. Oh, jadi Itu dulu salah ada satu ya, Sekali iya ya. iya Jadi iya. kita waktu rapat dulu, kalau itu nanti kita bangun, kan kita nggak ada kendala, udah ada gereja kok. Iya. Itu salah satu pemikiran. Jadi makanya Ada gereja. terus datang kata warga yang di sana ya, kalau nggak ini mah ngapain, nggak apa-apa, ya bikin gereja juga nggak apa-apa, nggak mengganggu ini katanya gitu. Makanya kita minta tanda tangan dulu ya. Iya. Mau semua. Jadi di Sudah ke camat, camat merekomendasikan tanda tangan. Jadi disitulah peran Bapak Sri yang sangat dominan untuk pengambilan tanda tangan. Karena Pak Haji semua mendukung, walaupun jauh, dekat, tetangga, Pak Haji mendukung semua. Nggak ada satu pun hambatan. Tidak mengganggu. Iya. Jadi makanya kita bilang bahwa jasa almarhum emeritus Pertua Bapak Sri sangat besar. Karena beberapa kali kita dapat artinya sedikit kendala lah, tapi begitu tahu, oh ini Pak Manis, dia sebutnya bukan Pak Riantonis, Pak Manis. Jadi sampai sekarang pun kadang-kadang masih tercetus di penduduk sekitar, oh itu gereja Pak Manis ya, Pak Manis gitu. Jadi makanya besar sekali peranan emeritus itu, nggak boleh kita lupakan, nggak bisa dilupakan. Dulu emeritus itu sangat meng-hire kita semua, karena dulu setiap hari Natal, setiap tahun kita mengadakan makan bersama di rumahnya, dengan ya ucapan syukur, dengan pesta apalah, keyboard, setiap tahun itu tidak pernah terputus-putus. Jadi memang luar biasa ya, ini berdiri. Prosesnya seperti dimudahkan. Tanah ya nggak terlalu banyak yang harus dialami untuk bisa mendapatkan tanah. Kemudian juga dengan izinnya. Izin paralel simultan bisa berjalan dengan izin sih belum diperoleh, cuman tidak menjadi masyarakat lingkungan tidak terlalu menolak. Tidak menolak. Itu salah satu. Izinnya belum diurus. Waktu kita masih berpuluhan, orangnya setahun udah dapat Runggun. Runggun ke-25 sejak Cisalak dulu. Padahal baru setahun. Seharusnya belum seperti itu ya, masih nggak nyampe setahun. Peningkatan status dari Runggun. Dari Mungkin yang ini semua persiapan mungkin orang yang udah dari Cijantung semua. Jadi dia udah tahu mungkin udah mengerti bagaimana laporan-laporan itu klasis. Salah satu Runggun Cisalak lah yang paling cepat mendapatkan kesempatan untuk menjadi Runggun. Itulah salah satu. Karena dapat kepercayaan mengelola diri sendiri dengan status Runggun seperti itu. Cisalak dari persiapan Runggun menjadi Runggun hanya 4 bulan. Wah, 4 bulan. Biasanya 1 tahun minimum. Tapi Cisalak mendapat kesempatan. Privilege banget ya 4 bulan. Itulah salah satu. Pendeta pertama di sana ditugaskan oleh Modraman, yaitu pendeta Ibe Manik. Ibe Manik. Full time itu PKPW. Pendeta pertama di GPKP Cisalak. Bukan persiapan, kalau persiapan masih Sri Ratna. Tapi pendeta yang bertugas kan? Sesuai dengan SK, pertama adalah pendeta Ibe Manik, pindahan dari Lampung. Wow, luar biasa. Nah mungkin saya nanya ke Bapak Ina, bagaimana yang dirasakan suka dukanya melayani jemaat Cisalak di awal-awal berdirinya? Karena nampaknya kan pendiri sudah bersemangat, didirikan atas dasar supaya masyarakat sekitar Cisalak yang mayoritas pedagang mau bergabung. Tentunya itu nggak mudah. Jadi bagaimana suka dukanya? Jadi satu kelebihan dulu Cijantung Cimanggis ini adalah kekompakan. Itu satu, nomor satu itu. Jadi kalau kami dulu di sana rapat BP itu persiapan rapat BP itu di rumah. Masing-masing anggota BP gantian rapat persiapan rapat BP di rumah, makan di rumah. Tuan rumah menyediakan makan. Nah, itu salah satu. Jadi kalau besok rapat BP, persiapan rapat BP di rumah anggota BP. Nah, itu salah satu. Nah, jadi baru rapat BP itu pun Moria semua yang masak. Nggak ada pesan ini itu, semua masak.
itulah yang dibawa ke Cisalak, kekompakan itu. Jadi itulah yang membangun Cisalak. Sesudah mulai Cisalak kebaktian, inilah mulai Cisalak, semua serayaan yang ada Cisalak mulai bergerak. Cisalak terbentuk itu karena perkunjungan. Tidak ada Cisalak jadi kalau tidak ada perkunjungan. Seluruh dulu yang kita tahu ada orang Karo itu disamperin. Tidak ada yang tidak disamperin. Seluas manapun, lewat sawah manapun, jalan kaki ke dalam pun ditempuh. Karena ada rumah, kita nggak bisa parkir ke rumahnya, itu bisa 2-3 kilometer ke dalam. Dulu itu pun dikunjungi. Semua seperti Pertua Diakon yang sekarang itu hasil kunjungan itu semua. Bapak Priska, hampir semua lah hasil kunjungan. Terutama di sektor 5 dan 6 itu. Itu semua yang apa. Inilah dulu mulai berdirinya Cisalak untuk menarik, memperkenalkan Cisalak sudah ada. Mari ikut kebaktian di Cisalak, walaupun masih gubuk. Kesan gubuk itu luar biasa, itu sangat kompak, sangat kompak. Iya, itu kepengurusan yang lama. Dan semua pengurus PJJ, kalau kita undang, mereka nggak ada yang nggak berpartisipasi. Seperti ini adalah, kalau disebut adalah Pertua PJJ Emeritus. Bapak Sandi. Sama saya ingat dulu dengan Pertua Bapak Susi. Itu juga lama periode pengurus PJJ, 2-3 periode. Ini kan dari dulu udah disuruh untuk jadi ikut Pertua, tapi baru terakhir ini ada yang mau. Tapi dia pengurus PJJ cukup lama. Inilah salah satu dulu luar biasanya Cisalak, kekompakan. Begitu juga lah yang sehingga mulai pembangunan, ya seperti tadi, kita mengambil izin ke lingkungan tidak ada hambatan, hanya ada satu hambatan, gereja sebelah justru yang tidak mendukung. Itu sampai dibawa laporan ke kantor camat. Kami harus samperin ke kantor camat, dipanggil camat. Saya sebagai sekretaris dan ketua kami ngadep ke camat. Seperti itulah di approach. Jadi dicoba approach juga nggak bisa. Pendeta pun sesama pendeta disuruh ke situ juga nggak mempan. Jadi ya dianggap aja lah, sehingga sampai tanggal 5 Mei itu dilaksanakan tetap ibadah perdana itu. Padahal sebelah itu nggak setuju. Jadi inilah kesan-kesan yang luar biasa. Begitulah masuk kita ke pembangunan. Pembangunan juga seperti Bapak Morin bilang, setiap penggalangan dana tidak ada yang tidak berhasil. Jadi waktu kita penggalangan dana di Megamendung yang pertama untuk pengadaan tapak, itu yang dibawakan oleh Pertua Emeritus Simeon Manik. Yang dia sampaikan adalah ise pagi kam, bangkrut kam, adi kam nyumbang ku gereja erkata kam hina. Bapak Andi itu, Bapak Masa Manik yang jurut Pertamina. Jurut Pertamina dulu. Itu yang dia sampaikan. Ise kam, ya siapapun di antara kam, si pagi bangkrut, adi kam numbang ku gereja, lapor kam bang. Itu pesannya dia yang membawa khotbah. Itulah dia pesankan, itulah sehingga berhasil penggalangan dana dalam meter, bukan dalam rupiah. Jadi 1/4 meter boleh, 1/2 meter boleh, 2 meter boleh. Nah, itulah penggalangan pertama. Sesudah dibentuk panitia, dilaksanakanlah kebaktian, baru penggalangan secara klasis itu pun disupport baik. Jadi dilihat dari kekompakan, begitu juga seperti tadi. Bapak Morin dan anggota kita banyak yang bekerja di Trangka. Nah, banyak yang kerja di Trangka. Jadi itulah yang memberikan informasi ke dirutnya Trangka, Kapri Bangun, bahwa Cisalak bangun. Kebetulan memang dia lagi
lagi burak-buraknya. Tidak hanya Cisalak sih, lagi top-topnya. Ya. Kebetulan emeritus ini mantan bendahara di situ. Emeritus Bapak Morin. Jadi kebetulan dia tidak juga hanya di Cisalak dia bantu, di gereja lain pun dia bantu. Apalagi Cisalak, memang Cisalak yang terbesar dengan tantangan seperti itu tadi. Berapa yang kalian dapat, segitu bersumbang. Diberikan sama dengan jumlah yang bisa digalang oleh jemaat. Jadi itu setujanya yang luar biasa. Berapa kalian dapat, segitu aku sumbang. Kebetulan kami Kalimbubunya kalau ada secara kekeluargaan juga termasuk Bapak Gema ini. Itu Kalimbubunya kalau. Nah, jadi kami datang ke rumah waktu itu bawa kue lenggor. Kue lenggor, tahu nggak? Karena kue keras. yang gula dalam semua itu. Karena murahan keras. harga 2.000 cuman itulah kami bawa. Gula merah gitu. Gula merah sama kelapa dalam, digoreng. Itu kue lenggor. Itu ciri Cisalak dulu. Iya, kue lenggor. Itulah kami bawa. Dia happy sekali. Itulah di situ dituliskannya. Berapa kalian dapat, segitulah yang kami peroleh. Itulah perjuangan Cisalak, sehingga dari sisi pengadaan tapak, sisi penggalangan dana tidak ada hambatan, karena satu kuncinya adalah kekompakan. Inilah dia. Memang awal-awal pendirian itu Cisalak sangat kompak sekali. Jadi nggak ada dukanya ya. Tidak Semua suka karena begitu kompaknya, hati begitu menyatu, Iya. rasa begitu melekat. Benar. Jadi duka yang capek mencari tapak hilang semua. Dan tidak heran itu, kita itu pengumpulan dana itu kadang-kadang pulang jam 11-12 malam. Makan lagi di sate di Cijantung itu. Masih Di jalan masih berlanjut. Tidak hanya untuk pembangunannya. Karena ada tahap-tahapan. Rapat di warung sate, di jalan, kerang, restoran kerang pulang. Biasa itu. Pulang ramah. Saya dulu sama Emeritus ini ke Pondok Gede. Nah, berapa orang? 5 orang dulu kita Pondok Gede. Kami Pondok Gede ke rumahnya siapa Tarigan itu dulu yang untuk penggalangan dana. Pembangunan. Jadi untuk tanah kan udah ada. Pembangunan. Jadi berapa kita dapat, itu yang dari Tranke itu. Kita berusaha untuk mendapatkan lebih banyak. Bisa mendapatkan Kalau lebih kita besar. dapat besar, besar lagi kan dana kita berlimpah-limpah gitu ya. Jadi makanya kami kemarin itu pertua-pertua itu dibagi, ada yang ke ada yang waktu penggalangan secara klasis itu di gereja. Itu memang secara keseluruhan anggota kelas dulu masih satu kelas klasis Jakarta. Jadi kita ke Kebayoran Lama, kemana ke Pasar Minggu semua. Bebas. Jadi dibagi dulu semua kami ini ke rumah sampai jam 11 malam, jam 12 malam kita mengunjungin. Itulah pembangunan Cisalak. Memang dari awal-awal kompak sekali memang. Kita merindukan sebenarnya suasana seperti itu ya, tapi begitulah pertumbuhan zaman, pertumbuhan kuantitas jemaat ya membuat kita terus kelanjutannya karena semangatnya itu diadakan penanaman pohon 1000 di makam. Di makam Cisalak. Ada. Dia diadakan penanaman 1000 pohon. 1000 pohon. Untuk memperingati? Enggak. Jadi untuk kita ini untuk masyarakat. Oh, jadi habis kayak dari aksi. Iya, aksi. Terima kasih kepada masyarakat. Dari situ mulai kita bikin sembako, pengobatan gratis. Jadi kita berbuat apa untuk masyarakat. Nah, jadi dia nggak mau orang gereja baik sama kita, kok ngapain mesti kita nggak usil orang dia nggak apa-apa gitu sekarang. Baik banget. Jadi memang nilai-nilai yang baik udah ditanamkan dari awal pendirian ya. Mungkin saya bertanya ke Bapak Morin dan Bapak Ina. Sekarang katanya kita sudah mendirikan GPKP Cibinong dan itu adalah bagian dari GPKP Cisalak. Hasil daripada kunjungan GPKP Cisalak untuk mendirikan GPKP Cibinong. Ya, benar. Mungkin bisa diceritakan asal mula kenapa pemekaran ke Cibinong itu perlu diadakan. Awalnya memang GPKP Cisalak ini ada sektor 6. Sektor 6 ya. Lokasinya memang dekat Cibinong. Sampai ke Cibinong. Karena mereka juga jumlah
kakaknya sudah melebihi 50 waktu saat itu. Jadi diikhtiarkanlah supaya dibentuk perkembangan pembentukan GBKP Cibinong, karena sebagian besar dari mereka agak jarang datang ke gereja karena kejauhan. Jadi dasar itulah, karena jumlah sektor 6 itu sudah melebihi 50 orang dan sudah bisa dibentuk satu perpulungan, maka dibangunlah, direncanakanlah, diprogramkan untuk membentuk GBKP Cibinong. Itu. Ada yang mau sedikit tambahannya. Cibinong memang tidak terlepas daripada Trigraha. Trigraha tempat saya kerja. Oh. Nah, jadi tidak terlepas itu. Karena semua orang Karo yang ada di Cibinong itu, yang daerah sekitar Cibinong yang ada sekarang itu umumnya kerja di Trigraha tempat saya kerja. Nah, itulah awal mulai Cibinong. Jadi saya suruh waktu itu mereka buat PJJ, kelompok dulu untuk mereka bisa lebih lanjut. Nah, jadi sesudah ini terorganisir, barulah mereka kan masih gabung dengan sektor jauh Cisalak, sektor 6. Jadi itulah dia cikal bakalnya. Oh, oke. Nah, jadi dari Runggun pun membuat program ke sana untuk pengembangan ke Cibinong. Jadi inilah dia. Jadi panitianya kebetulan Bapak Morin dulu sebagai ketuanya pertama, sebagai ketuanya. Jadi itulah dia. Jadi orang Karo yang di sana kebetulan anak buah saya dulu semua saya pertua. Oh iya. Jadi itulah dia awalnya sebenarnya. Kalau kamu tanya ke Cibinong sana, kalau tanya ke nama saya, itu tercatat dalam buku apanya. Jadi karena jumlah juga sudah semakin banyak, jadi mereka bisa mendirikan jadi mulailah dikembangkan begitu ya. Cibinong sekitarnya, sehingga itulah menjadi program Cisalak untuk pengembangan Cisalak. Iya. Banyak banget sebenarnya yang pengen kami ketahui lebih lanjut, tapi karena acara perayaan ulang tahun ke-25 Cisalak ini masih ada yang lain, saya ingin mengajukan pertanyaan terakhir kepada Bapak Felix. Bagaimana melihat perkembangan jemaat Cisalak dari saat ini dan dari awal-awal pembentukannya. Jadi 25 tahun kemudian, bagaimana perkembangan kita jemaat Cisalak dengan segala dinamikanya yang terjadi, dan apa yang bisa disampaikan mungkin untuk kami generasi muda penerus. Ya, terima kasih atas pertanyaannya ini. Ya, kalau kita lihat dari awal pendirian 25 tahun yang lalu sampai sekarang, saya rasa perkembangannya cukup pesat ya, sangat cukup pesat. Dan keberadaan GBKP Cisalak itu sebenarnya sangat terasa sekali bagi Cijantung. Karena di dalam kebaktian-kebaktian minggu maupun kegiatan-kegiatan ke gereja, hampir-hampir Cijantung itu sepi setelah ditinggalkan oleh Cisalak. Nah, jadi ya kita patut juga berbangga secara kuantitatif bahwa Cisalak ini memang tambah lama, tambah berkembang. Sebagaimana tadi kita tahu, memang dulu kita jemput bola sih. Setiap kita tahu ada orang Karo di sini, kita datangi. Kita kunjungi tanpa mengenal lelah. Jadi kalau segi jumlah, saya rasa sangat bagus sekali perkembangan GBK Cisalak ini, sehingga sampai pada saat ini tidak tertampung lagi kalau kita memang ke gereja kita hadir semua. Oleh karena itu, ya sebenarnya harapan kami beberapa yang sudah berbicara atau ngomong-ngomong dengan beberapa orang jemaat kita, sudah saatnya juga kita kembangkan lagi GBKP Cisalak. Kembangkan dalam bentuk apakah seperti GBKP, mendirikan GBKP Cibinong, atau secara fisik kita perbaikin? Bukan. Kita akan mengembangkan lagi, buat gereja baru lagi. Nah, seperti halnya Cisalak melahirkan Cibinong. Baru satu kan. Mungkin Cisalak akan berkembang lagi ya. Nanti kita lihat apakah ke arah Jati Jajar atau di mana? Jati Jajar atau di mana? Beberapa jemaat kita sudah bicara juga dan mereka juga rata-rata setuju. Karena kenapa?
Kalau nanti kita sudah mulai kebaktian offline, Ya. saya rasa tidak tertampung lagi kalau katakanlah 70% aja kehadiran, tidak usah 100%, 70%. Dan kalau kita sensus yang datang ke gereja itu sebenarnya mayoritas dari luar daripada Cisalak kok. Ada yang dari Pondok Cibubur, dari Mekarsari, dari Pondok Duta, dari Taman Duta. Itu mayoritas. Jadi bukan yang dari sekitaran ya, Cisalak. memang Cisalak juga hadir, tapi Ya. kalau kita lihat jumlahnya Kalah dibandingkan dengan dari di luar. luar. Oke. Jadi ya alangkah bagusnya. Mungkin ini baru pemikiran masih sumir ya. Kalau kita bikin lagi pengembangan gereja Cisalak, ya mungkin ke daerah Jatijajar atau ke daerah mana, ya nanti kalau sudah ada rencana itu mungkin akan dibentuk lagi tim. Itu harapan saya gitu ya, karena melihat jumlah bagaimana dulu Cililitan melahirkan Cijantung, Cijantung melahirkan Cisalak, Cisalak melahirkan Cibinong. Iya. Nah, kenapa tidak Cisalak dengan keberadaan yang sudah sedemikian pada saat ini kita kembangkan lagi ke wilayah yang lain. Betul. Nah, sebagaimana kita tahu, sebenarnya ada satu yang patut kita syukuri dalam hal ini, yaitu bahwa rencana Tuhan itu sangat indah dan sangat baik. Begini, dulu setiap kita kebaktian, hampir-hampir kita selalu dicap pembuat kemacetan di Cisalak. Hampir-hampir. Jadi tidak heran bahwa orang-orang Cisalak mengatakan, oh itu orang gereja bikin macet jalan. Karena kita sangat kesulitan sekali. Dulu masih parkir di sebelah kiri. Iya. Sebelah kiri masih ada bangunan dari dulu. sekitaran gedung gereja ya. Iya. Puji Tuhan. Ternyata tanpa kita rencanakan, Pasar tanpa kita ini, direnovasi. pasar jadi. Ya. Sehingga tanpa kita persiapkan apapun, kita disediakan parkir Tempat oleh parkir. Pak. Lah, luar biasa kan? Siapa yang mengatur ini semua? Ya. Yang tadinya kita dianggap yang kerok pembuat kemacetan setiap kita kebaktian, tidak ada tempat parkir, tanpa dinyana, tanpa di ini, Tuhan menyediakan parkir yang begitu bagus bertingkat-tingkat di Pasar Cisalak. Ya, Jadi patut betul. juga kita appreciate terhadap ini, baik PD Pasar Cisalak, terlebih ini kuasa Tuhan yang menyertai kita semua. Saya rasa demikian, Mama Theo. Iya, terima kasih buat semua narasumber kami yang sudah hadir sore hari ini. Doa dari kami semua, seluruh jemaat GPKP Cisalak, kita semua terutama Bapak Morin, Bapak Ina, Bapak Felix, Bapak Sandi, kita semua diberkati dengan kesehatan, kita diberkati dengan kebahagiaan dan damai sejahtera, supaya kita semua bersama-sama bisa menyaksikan tumbuh dan berkembangnya gereja GPKP Cisalak semakin hebat, semakin besar, dan semakin menjadi terang buat sesama di mana kita berada saat ini. Demikian telah kita dengarkan cerita-cerita yang begitu menarik seiring dengan pertambahan usia gereja dan begitu banyak hal-hal yang telah dilakukan untuk memperjuangkan berdirinya gereja GPKP Cisalak Pasar. Mari kita generasi muda penerus gereja GPKP Cisalak untuk kita tetap bersemangat, bertumbuh, berakar, dan terus memberitakan firman Tuhan, menjadi pelayan-pelayannya dimanapun kita berada. Dengan demikian, kami akhirin acara talkshow sore hari ini. Selanjutnya, kita akan menyaksikan pemberian plakat dan tanda kasih kepada panitia pembangunan gedung gereja dan narasumber kami. Selanjutnya, acara kami kembalikan kepada Bapak Sope dan Nande Timothy. Mari kita pakai. Terima kasih.
Kita ucapkan syukur kepada Tuhan pada kesempatan ini. Kita masih bisa bertemu dan sudah mendengarkan arahan ataupun harapan dari narasumber dari talkshow yang sudah kita lakukan. Dan pada saat ini GBKP Runggun Cisalak tentunya mau mendengar dari narasumber kami apa harapan ke depan dalam perjalanan pelayanan gereja kita GBKP Cisalak. Yang pertama, kepada emeritus kami persilahkan untuk memberikan harapannya untuk GBKP Cisalak ke depan. Silakan emeritus. Iya, semoga GBKP Cisalak kedepannya lebih maju, lebih berkembang, dan kerjasama yang lebih baik antara GBK Runggun juga dengan seksi-seksi dan juga seluruh sektor-sektor agar GBKP Cisalak lebih maju lagi, lebih berkembang, dan semuanya demi untuk kemajuan dan kemuliaan nama Tuhan. Kiranya GBKP Cisalak esok jauh lebih baik dari hari ini berkat urusan BP yang baru dan juga didukung oleh semua sektor-sektor dan juga seksi-seksi kerjasama yang lebih harmonis untuk masa depan. Semoga Tuhan memberkati rencana-rencana yang sudah direncanakan agar GBKP Cisalak untuk masa depannya lebih maju, lebih berkembang, dan ada gunanya untuk masyarakat, jemaat, dan bangsa dan negara. Tuhan selalu memberkati gereja GBKP Cisalak untuk anak-anak. Ya, Terima kasih buat emeritus kita. Sekarang kita minta lagi harapan ke depan dari Pertua emeritus kita. Silakan Pertua emeritus. Terima kasih kami yang sudah memulai berdirinya GBKP Cisalak, dan kami juga mengharapkan untuk GBKP Cisalak terus dapat berkembang. GBKP Cisalak sudah menelurkan ataupun sudah mengembangkan ke Cibinong. Harapan kami jangan sampai berhenti. Jati Jajar adalah area untuk pengembangan berikutnya. Inilah harapan kami ke depan untuk GBKP Cisalak terus untuk melayani dan berkembang. Terima kasih. Ujur. Terima kasih Pertua emeritus. Kami sampaikan lagi kembali kesempatan buat Pertua. Kami silakan. Ya, sebenarnya harapan-harapan yang sudah disampaikan oleh emeritus, saya rasa itu adalah harapan yang sangat ideal sekali. Tapi dalam hal ini tidak ada salahnya apabila kita tambahkan kepada seluruh jemaat GBKP Cisalak, mari kita satukan langkah untuk lebih lagi meningkatkan pelayanan, terlebih-lebih keluar daripada umat jemaat GBKP sendiri. Sehingga kehadiran GBKP Cisalak bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar. Karena GBKP harus kita ciptakan sebagai satu gereja yang visioner, gereja yang dapat menjawab tantangan-tantangan yang muncul baik secara internal jemaatnya sendiri maupun eksternal sekitar penduduk gereja di sekitar wilayah di mana gereja itu berdiri. Karena mau tidak mau atau suka tidak suka, GBKP harus menjadi gereja yang visioner, menjawab tantangan-tantangan yang muncul di masyarakat di sekitar di mana gereja itu berdiri. Karena kalau tidak demikian, kita akan merasa selalu ketinggalan selangkah dan merasa selalu ada kekurangan dalam pelayanan kita. Terus oleh karena itu, pada majelis diharapkan kerjasama yang kompak, saling bahu-membahu, tentunya dalam hal ini didukung oleh seluruh pengurus PJJ, pengurus kategorial. Mari kita bersatu padu untuk lebih lagi mengembangkan ajaran yang sudah diamanatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu mengasihi sesama tanpa pamrih,
tanpa memikirkan latar belakang yang bersangkutan. Kiranya dengan apa yang kita harapkan dalam Pesta Perak GBKP Cisalak yang sudah 25 tahun ini, nama Tuhan tetap kita tinggikan, dan gereja Tuhan tetap ditegakkan, dan kita semua lebih lagi menunjukkan kasih satu di antara yang lainnya. Saya rasa demikian yang bisa saya tambahi pada kesempatan ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Terima kasih Pertua, dan yang terakhir kami persilahkan kepada Pertua untuk bisa memberikan harapannya ke depan. Silakan Pertua. Jadi kalau harapan kita pasti ada. Dari dulu kita punya harapan. Dulu di Cisalak kita bikin kebaktian sore dengan harapan saudara-saudara kita yang tidak bisa kebaktian, tapi ternyata kendala. Kita coba pagi-pagi kemarin dari jam 7 dengan harapan supaya saudara-saudara kita itu sama-sama bisa kita mengikuti kebaktian ibadah. Tapi kenyataannya situasi juga yang membuat kita tidak bisa berlanjut. Dari harapan kita ke depan supaya saudara-saudara kita yang belum ada kesempatan untuk dapat kebaktian, itu yang kita harapkan. Baik dari PJJ yang paling parah, yang paling kami lihat dari PJJ 237 itu paling parah kebaktian minggu khususnya. Dari mungkin dari kerjasama pengurus PJJ nanti sama Unggun bisa kita gali apa sebenarnya sebab-sebabnya. Makanya jemaat kita belum ada kemauan untuk beribadah. Jadi harapan kami, jangan kita berhenti untuk melayani. Puji Tuhan, bujur. Terima kasih. Dari informasi yang sudah kita dengarkan, harapan ke depan dari para majelis ataupun emeritus yang sudah hadir bersama kita pada sore hari ini, kiranya harapan yang mereka berikan adalah impian kita bersama agar terwujud GBKP Cisalak berakar, bertumbuh, dan bisa berbuah. Demikianlah harapan kita ke depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jadi kita juga tidak akan lupakan dari apa yang sudah terdahulu kita, di mana dalam perjalanan GBKP Cisalak sehingga kita sekarang memasuki usia 25 tahun. Kita mengingat bagaimana keluarga daripada ataupun bapak kita, Sapapuna Sembiring Milala, yang begitu banyak juga berjasa di dalam pembangunan gereja GBKP Cisalak. Walaupun beliau tidak bersama kita lagi, tapi pengorbanan kegiatan yang bisa disumbangkan untuk pembangunan gereja Tuhan, kita rasakan itu sangat banyak bermanfaat bagi kelangsungan GBKP Cisalak. Dan ini atas nama Runggun dan Panitia Pelaksana HUT GBKP Cisalak, kami akan memberikan sebagai kenang-kenangan yang mungkin mengingatkan kita akan jasa-jasa beliau. Kepada keluarga, kami persilakan untuk dapat menerimanya. Jadi kami juga rindu buat keluarga yang ditinggalkan oleh bapak kita yang sudah terdahulu datang kepada Tuhan. Apa harapannya ke depan buat gereja GBKP Cisalak? Bagi keluarga yang pada saat ini ada bersama kita untuk dapat memberikan harapannya ke depan, kami persilahkan untuk dapat memberikan harapan kepada kita atau gereja GBKP Cisalak. Silakan. Terima kasih, beliau. Saya bersyukur pada Tuhan karena hari ini bisa menerima tanda mengasih ini. Saya berdoa untuk GBKP Cisalak terus maju ke depannya, bisa semua jemaat berkati Tuhan. Gereja kita bisa berguna bagi masyarakat. Kira-kira itu bisa sampaikan kalau ada tahun GBKP Cisalak. Terima kasih buat keluarga
Dan terima kasih juga buat kita semua, di mana orang-orang yang begitu banyak berjasa di GBKP Cisalak, baik yang masih bisa memberikan sebagai narasumber di kesempatan ini, begitu juga ada yang sudah pergi meninggalkan kita. Tapi pada kesempatan ini kita bersyukur dengan harapan yang mereka rindukan terwujud di GBKP Cisalak. Walaupun yang menerima sebagian wakil ataupun yang bersangkutan, kita doakan harapan ke depan kiranya GBKP Cisalak dapat berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam menjalankan misi pelayanan di gereja GBKP Cisalak yang kita kasihi ini. Kiranya inilah yang dapat kita terima dan harapan ini akan kita jadikan dan wujud nyatakan dalam pelayanan GBKP Cisalak ke depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jojo membantu kami, Pertua dan Nora, senang bertemu dengan kami sekeluarga dari sini, di mana tujuan kedatangan kami ke rumah ini adalah salah satu, kita akan merayakan perayaan hari ulang tahun GBKP Cisalak yang ke-25. Jadi kita ada sampai sekarang ini tentu bukan ada begitu saja, tapi melalui proses yang panjang. Dan salah satunya di situ adalah ada almarhum Ketua Emeritus Haryantonis Pranginangin. Jadi dalam keberadaan dan keterlibatan beliau mendirikan GBKP Cisalak dan proaktif beliau dan peran sertanya juga dukungannya sehingga GBKP Cisalak sampai saat ini sudah bisa memasuki perjalanan usia 25 tahun. Jadi atas inisiatif panitia dan atas nama Runggun GBKP Cisalak, pada kesempatan ini mungkin tidak bisa dan tidak banyak yang akan kami berikan, tapi inilah kami sebagai wakil jemaat semua datang ke rumah ini memberikan ucapan terima kasih mungkin nggak pantas, tapi sebagai kenangan untuk keluarga ini, terlebih-lebih untuk almarhum Pertua Emeritus kita di dalam kebersamaan selama ini dan bagaimana GBKP Cisalak dalam proses yang begitu panjang sudah Tuhan berikan usia 25 tahun. Jadi pada kesempatan ini oleh keluarga dan kita semua jemaat GBKP Cisalak, kiranya apa yang sudah disediakan oleh panitia dan atas nama Runggun GBKP Cisalak, keluarga ini tetap ada dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan, pekerjaan, kesehatan dan damai sejahtera. Jujur, berdua lagi banyak. Oke, ya, 1, 2. Untuk yang mewakili keluarga, kami minta Nora aja deh yang berbicara. Apa harapannya ke depan untuk GBKP Cisalak? Silakan Nora. Puji Tuhan, terima kasih karena pada saat ini kita masih diberikan kesehatan dan bisa berkumpul bersama di tempat ini. Puji Tuhan, aku mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya untuk GBKP Runggun Cisalak dan juga HUT 25 tahun GBKP Cisalak sudah memberikan apresiasi kenang-kenangan untuk Papa, untuk Pertua Emeritus Bapak Haryantonis Pranginangin. Mungkin Papa di surga sana pun melihat betapa senangnya dia karena kebaikan dan masih bisa diberikan kenangan ini dari GBKP Cisalak. Terima kasih, puji Tuhan, biar kami pun keluarga yang ditinggal selalu diberikan kesehatan. Amin. Kami juga berdoa untuk GBKP Runggun Cisalak yang pada saat ini 25 tahun perjalanannya, biar kiranya ke depannya GBKP Runggun Cisalak semakin maju, pelayanannya pun melayani yang sesuai yang Tuhan Yesus kehendaki. Semakin banyak jiwa-jiwa terselamatkan dan GBKP Runggun Cisalak, baik pelayanannya, baik jemaatnya, bersatu hati untuk kita, untuk memajukan GBKP Cisalak ke depannya.
Bujur, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bujur. Bujur Jual Biring. Senang bertemu dengan Kam di rumah ini, di mana ini kami ada di sini yang mewakili GBKP Cisalak, di mana untuk menyambut hari ulang tahun GBKP Cisalak yang ke-25, tentunya kedatangan kami di rumah ini untuk mengenang kembali bagaimana jasa-jasa yang sudah terdahulu termasuk dari keluarga ini, bagaimana Bapak kami Simulingga Mergana sudah berperan aktif dalam panitia pembangunan, sehingga GBKP Cisalak sampai saat ini bisa kita nikmati dan bisa kita pakai untuk pelayanan di tengah-tengah gereja kita. Jadi pada kesempatan ini dari panitia pelaksanaan HUT ada mempersiapkan, memberikan sebagai cenderamata, sebagai peringatan bagaimana beliau juga dulu berperan aktif dan ada manfaatnya untuk perkembangan GBKP Cisalak. Jadi dalam cenderamata yang sudah dipersiapkan ini, jangan kamu nilai bagaimana itu nilainya, tapi nilailah bagaimana itu bahwa Bapak di rumah ini pernah menjadi catatan sejarah dalam pembangunan GBKP Cisalak. Kami terima untuk keluarga Bapak Simulingga, kami terima dengan senang hati, doa kami juga sehat-sehat kami, agar senantiasa dalam pekerjaan, perjalanan kehidupan Tuhan Yesus memberkati. Kami mau apa pesan-pesan dulu untuk GBKP Cisalak ke depan? Jujur, katakan kami membantu lebih pertama untuk selamat ulang tahun 25 tahun GBKP Cisalak, di mana tanda kalian ingat untuk ketua almarhum, kami bersyukur, terima kasih sekali, di mana mungkin itulah tanda ingat kalian, kami bersyukur. Jadi kami ucapkan selamat ulang tahun buat gereja GBKP Cisalak. Semoga sehat-sehat kita, pendeta pun semangat dalam melayani KGP Pertua yang kami kerana sehat, ras berjuang kita kerana untuk GBKP Cisalak, semangat semua untuk pelayanannya. Hanya itu Bujur jua membandukam Bapak kami BGP Ras dan sini ibas keluarga Endah, ibas paksa Endah kami datang ke rumah ini, ibas gelar GBKP Runggun Cisalak, ija dalam rangka hari ulang tahun GBKP Cisalak ke-25 kan. Jadi agenda tentunya panitia Endah merekomendasikan lakuanki dahikam 3 si ikut ibas kepanitiaan pertama bareda terbentuknya pembangunan gereja GBKP Cisalak. Jadi gelah Endah pagi jadi sana peringatan tengah-tengah gereja baik untuk generasi ke depan. Jadi kami sebagai paksa Endah memberikan cenderamata lah membantu ibas pelatihan, partisipasi, baik waktu, tenaga, bagi materi si berikan lakukan si major ke gereja GBKP Cisalak. Jadi bas paksa Endah 25 tahun GBKP Cisalak si peniti kita kari ibas gereja anda lagi kita banci pulung, tapi banci Endah jadi sadar kenangan ke depan untuk anak kumpunta karena perjalanan sejarah daripada gereja GBKP Cisalak. Jadi agenda ibas gelar Runggun sehingga sikapkan panitia perayaan HUT 25 tahun GBKP Cisalak alo kendu Endah sehingga spontan. Kalau kendu ini terus gitu. Maka ibas paksa Endah, harapan kami coba berikan dulu pesan dulu ke depan untuk GBKP Cisalak. Ya, bujur ibas kesempatan Endah. Tentunya pertama-tama kami bujur karena sebenarnya waktu kami mulai dahikan waktu sadar teman-teman sejabat untuk kita membangun gereja Cisalak, kami sih tidak pernah memikirkan apa-apa, tapi sebagai skala ini yang tentunya itu adalah tugas kita, ya. Dan pada waktu itu kamilah yang ada di situ.
Jadi atap kami kayak si luar biasa adalah pada awalnya pas gereja entah itu mungkin ada yang mesti baca 10 tahun gereja entah sudah mula-mula hanya 2 sektor ya yang memulainya. Tapi proses untuk menjadi sadar Runggun luar biasa tak sampai 1 tahun. Entah maka banci karena pas ketika itu dibagi 2, semua perlengkapannya itu sudah ada ya, sudah ada Krina pertua diaken dari Cijantung yang 4 sektor lah, bagi 2 pihak sini. Dan ketika masa pembangunannya itu juga kami sangat melihat luar biasa sekali semangat anggota-anggota antar. Bayangkan saja mula-mula di sini kami kebaktian di Tanah Johnson yang kayaknya kayak kandang ayam lah, dan di udan kencer panasan, hujan bocor, adina panas kepanasan, jamnya jam 11 lagi. Tapi orang semua semangat luar biasa, itulah pekerjaan Tuhan. Dan padahal sudah kami sekarang perkembangannya kan sudah sangat luar biasa ya. Dari 2 sektor menjadi sekarang 7 sektor. Dari awalnya hanya beberapa jemaat, sekarang begitu luar biasa. Dan kita percaya itu adalah karena kasih Tuhan membantah Krina ya. Dan gularilah kami ya memang akan harus selalu ada regenerasi. Pertua dia akan sebenarnya itu juga bagus semuanya dan punya visi yang mungkin jauh lebih bagus dari yang kami lakukan dulu. Jadi dari ngerana kita karena harapan, kami ada 2 hal yang mungkin bisa kami sampaikan. Pertama dulu, dan ini memang gereja Antai mengharapkan mengenai permata bagaimana supaya orang-orang muda itu bisa lebih banyak digerakkan di dalam pelayanan di tengah-tengah pemerintah. Karena kami mungkin hanya berapa persen dari permata kita yang masuk di aktif di gereja Anta dengan berbagai alasan. Itu pertama. Jadi kedua kami untuk kedepannya barangkali gereja ini harus mulai berpikir keluar ya. Jadi aku 20 tahun lah aku sebagai serayan walaupun terputus ya. Tapi apa yang saya lihat sementara ini kita semua masih sangat fokus ke dalam ya. Dari budget yang kita buat sudah hampir nggak ada untuk yang lain-lain, tapi hanya untuk kita ke dalam, which is good sebenarnya. Tapi yang lebih baik kalau kita bisa ke depan, karena memang tugas kita sebagai ini, aku sadar sih kita harus melakukan PI katanya. Di Kunen kita juga bagus sih, tapi barangkali harus lebih baik lagi ke depannya. Jadi sisi kedua kami kita sudah pernah punya itu TK. Itu banyak sekali ya menolong orang-orang di sekitar kita yang tidak mampu. Tapi sayang sekali pada waktu itu terhenti karena kita nggak ada izin ya. Dan sekarang kalau sudah ada, saya rasa mestinya bisa kita mulai lagi. Mengenai dana, saya lihat dulu kan dana kan dari klasis karena kita dulu percontohan. Tapi setelah itu kami sebagai pengurus yayasan dulu banyak sekali orang yang mau menyumbang. Boleh dibilang waktu itu dari gereja kita mungkin nggak terlalu banyak yang diminta, tapi banyak orang menawarkan untuk memberi sumbangan supaya itu bisa terjadi. Jadi kalau itu akan kelihatan wah ini GBKP itu berguna untuk orang di sekitar kita. Sekarang sudah bagus, tapi harapan kami sebagai kami orang tua yang mungkin dari awal di situ kami sangat mengharapkan supaya kedepannya menjadi lebih baik. Dapat kami contohkan di sini, kita mudah. Oke, bujur. Jujur Manbandukam Pertua, beriakan kami jumpa raskam, amin pasar bagenda. Artinya berikan Tuhan dengan gegak kesehatan manbanta lakukan cindahin. Jadi kerana kami ini bas paksa Eda, jika kita nandangi merayakan perayaan hari ulang tahun GBKP Cisalak 25 tahun. Sebas paksa Eda kita memasuki 25 tahun lalu lepas kita selalu mundur di Grina. Jadi ibas gelar rumput gereja GBKP Cisalak bagi ibas gelar panitia, lakat membujur kami Manbandu. Jadi ibas kami lakat membujur ibas paksa Eda. Lapokai Petrobreaken arah panitia bagi GBKP Cisalak. Gelah ibas pelatihan singko Eda ilapok nukli nama Eda. Lapo terbaik itu mereka
ibas GBKP Cisalak ngatakan bujur manrunggun walaupun kami cedera mata, amin situasi bagian dari kita pasca Covid, tetap kami ngatakan bujur dengan suksesnya pembangunan labor perkitakan blok kami, tapi perkitakan dukungan Krina Runggun terlebih Krina serayaan ibas GBKP Cisalak. Maka ya lokan kami cedera matenda bujur katakan kami manrunggun bujur. Bujur juang bantu kami Yesus kami dan orang. Dia untuk kami bantu dan baik benda. Jaga kami MK Putus Runggun Gereja GBKP Cisalak. Bisa dalam rangka menyambut 25 tahun perayaan hari ulang tahun Gereja GBKP Cisalak Samarinda. Kita tentunya panitia pelaksana boleh dikapten sebagai cenderamata manbandu Ija ibas perdalinan GBKP Cisalak enda sampai dengan 25 tahun enda. Tentunya kami sebagai serayat Tuhan enda pelin kami je tenaga, pikiran, waktu, bahkan materi siluangkan dula pewanci Gereja GBKP Cisalak sejak 2025 tahun. Jadi ibas kami memberikan sebagai kenang-kenangan enda ngencah, sebagai kenang-kenangan laku banci idah anak kemputa pagi ke depan. Enda mengkepekan si berperan laku banci enda melakukan pembangunan GBKP Cisalak enda. Enda menini bulan kami naik, bagaimana kira-kira adalah banci enda dari sana peringking ke depan. GBKP Cisalak 25 tahun banci terlaksana selasa Februari banci sedalin kembali pelayanan di tengah-tengah berjata. Jadi bas paksa enda tenang-tenangan untuk pagi latih bebas tangin Tuhan ini terpinggir lagu sebanting minum kais ya lo tidak tapi Tuhan si susah sehat kang bibi ras kepila emeritus ras nora di pas Tuhan perjalanan untuk mendur endam si banci diberikan ya lo kedua nora ya enda cendera mata pas kami tiap hari ya semoga bisa dipakai oke ya betul. Maka membantu kami emeritus kami berikan harapan dulu ke depan dalam perjalanan GBKP Cisalak. Silahkan. Jadi pertama-tama katakan kami bisa membantu siapa menurut pagi-pagi dari besar kembali pelaku mempersulit kami. Amin na Jerman kita yakap kami Runggunin na lupa panibasa ng kami enda karena sebenarnya katakan kami jadi ada isu untuk buka misi Runggunin na depan sa artikel suatu kami baginda jadi taiki pelakban siman pelabuhan si taiki banci siman jadi baginda saja pagi gubaci gubutan kata mata baci dengan kita baginda puluh kami lagi alai gereja kami lagi terus rumah masing-masing tapi dengan Tuhan kita banci dengan kita cakap pun kata dibaca albin al-Yahan. Jadi bagi kami pesan seminar kami memang melalakal suka duka sini dalam tahun-tahun kita perpindahan secara menarik secara benda memang Krina menjemput kami masuk ke universitas kepada kami dipakai untuk mencapai kita bagaimana beliau saya dulu sudah pesan-pesan tetap dekatnya dekat makam udung adina sana persada lebih 20 tahun ini kan ada bapak perlu dekat jadi bagian menarik kata-kata dengan dukungan kami berikan penghargaan terus
Ingat ulang tahun saya akan baginda ulang tahun GBKP Cisalak Kenda. Sebab pelala kasih gereja-gereja. Lana ibu singet mau 3 tahun. Lalu perayaan lain maka Runggun Cisalak Kenda tidak saya luar biasa. Panci ingat juga untuk merayakan ulang tahun ke-25 ya. Mudah-mudahan selanjutnya pagi terus nalah bagian depan nalah pagi ini. Sebab ini kami sebetulnya ada ingat masa lalu orang dengan ngadu sebenarnya kami. Sebab ingat perjuangan ini dalam nailang abun termci salah penda kemudian musuh kita terima karena melihat kami melihat siapa karena terlebih hidup kami ingat dengar amin lagi kami gaul pas gereja narik kita ini pengetahuan itu kami membantu amperina cara mengkapi kami labung kami ngasih labung kami tapi itu kami tidak sengarang-arang kami setelah dua sebelum salah belum berlaku tua karena kami pikirnya bertanding kembali kalah kami tua ini pengalaman kami ujar begini. Nah Bang, setelah mendengarkan talkshow tadi, kita jadi sudah semakin mengerti latar belakang pendirian GBKP Cisalak dan komitmen yang dibangun dari awal untuk kemajuan GBKP Cisalak. Betul Kak Nade Timothy, kita sebagai generasi penerus tidak boleh menyanyiakan hal ini. Kita harus bersama-sama, bahu-membahu untuk kemajuan GBKP Cisalak. Kita harus bisa membuktikan bahwa GBKP Cisalak adalah gereja yang terus bertumbuh dan berdampak bagi sekitar kita. Benar sekali. Selanjutnya kita akan mendengarkan kembali ucapan selamat ulang tahun ke-25 GBKP Cisalak. Mari kita dengarkan bersama-sama. Menjojuah manbandu krina kekalian kami runggun GBKP Cisalak. Kami temandu moderamen GBKP ngatakan selamat ulang tahun pe-25 kan manbandu krina. Janah ibas ulang tahun runggun ta pe-25 kenenda. Mari isi pegegehi kini resadanta krina. Sebab kini resadan buah kini resadanta ras Kristus. Kala si ngeluh rurat restura hibas Kristus. Ia rebuah meramis. Janah buahne maba kinulin manjal masintram. Kini resadanta ras Kristus. Papaguhi kini resadanta ibas perpulungan. Ibas runggun. Bagai ibas masyarakat. Rekitekan siya kala singguluh resada ras Kristus. Rah paguh nama kita. Rah sikap nama buah ta. Mabatuah pasu-pasu ras kiniulin. Man krina zalma ibas doniena. Selamat ulang tahun menjauh man bandu krina. Tuhan masu-masu. Selamat resada ras Kristus. Rah paguh na kini resadanta. Rah ngasupna kita mabatuah pasu-pasu man doniena. Bujur ras menjauh man banta krina. Amin. Salam, menjuah-juah. Saya Toris Bayang, Bupati Karo, mengucapkan selamat dan sukses kepada GBKP Runggun Cisalak yang ke-25 tahun. Saya tahu dalam 25 tahun ini tentu telah banyak Runggun ini membuat sesuatu yang terbaik untuk jemaatnya. Mulai daripada KKR sampai ke Permata. Dan Permata ini mungkin juga semuanya telah sukses dalam sekolah-sekolahnya. Saya pada Runggun Cisalak dan juga dengan jemaatnya semuanya, salam sehat buat kita semuanya. Dimana kita tahu pada saat ini COVID merajalela dan harapan saya janganlah ada yang terkena satu orang pun kena COVID di Runggun kita. Dan juga pada kesempatan ini saya ingin berpesan kepada kita semuanya agar tetaplah kita dekat dengan Tuhan. Karena hanya dengan Tuhan kita bisa mencetuskan isi hati kita semuanya. Dan juga dengan Tuhan juga kita mendamaikan hati kita. Pesan juga harapan kami kepada anak-anak kami Permata dimanapun berada pada saat ini.
mungkin sedang sekolah, mungkin juga sedang dalam meraih cita-citanya. Harapan kami apapun dia itu, tetap kita dekat dengan Tuhan agar semuanya berjalan dengan baik. Saya tahu bahwa Runggun Cisalak ini adalah salah satu runggun yang terbaik di Jakarta. Dan untuk itu, salam ras berjuah-juah, man pandita ras pertua dia akan sirdahin pas Runggun enda. Harapanku sehat-sehat kam kerina, lip pagi waktu ku suatu waktu, reh aku. GBKP indah, amin terdalam pagi yang gelap. Shalom ras mujua-juah manbanta kerinana perpulungan si ikelengi Tuhan. Agenda kami bas mewakili BPMK GBKP Kelasis Jakarta Kalimantan ngatakan selamat ulang tahun pe-25 tahun kan manbandu kam kekelengan kami Runggun Gereja GBKP Cisalak. Go melala perkembangan baik secara dana daya ras teologia te kita enda kerinana erkiteken pasu-pasu Tuhan ras campur tangan Tuhan di tengah-tengah gereja GBKP Runggun Cisalak. Maka ibas ulang tahun si pe-25 tahun ken enda rengasupna kita guna marturia koinonia bagepe diakonia di tengah-tengah gereja ta. Bagepe tema hari ulang tahun pe-25 tahun ken enda rurat turah ras buah ibas Kristus. Mereka gegeh ras kengasupen simbaru manbanta gelar ngasupna kita guna dalanken perintah Tuhan Yesus di tengah-tengah gereja guna berita si meriah ko belang-belang doni enda. Tulah terem nakala si nandai Tuhan Yesus terem nakala si iselamatkan. Sekali nari katakan kami selamat ulang tahun manbandu kam kekelengan kami GBKP Runggun Cisalak. Tuhan Yesus si masuk-masuk kita kerina. Bucur. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Modramen dan juga Ketua Klasis dan juga Bupati Karo ucapan selamat ulang tahun kepada gereja kami GBKP Cisalak. Hendaknya di tengah sukacita kita dalam merayakan ulang tahun ini, kita tetap teguh dan semakin konsisten dalam melaksanakan kehendaknya. Kita tidak hanya berakar, tapi juga bertumbuh dan berbuah. Sebentar lagi kita akan mendengarkan khotbah firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita bersanyi bersama-sama, Engkaulah perisaiku. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang nanti kita dengar dapat kita pakai untuk kehidupan kita sehari-hari. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang.
aku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sendiri yang sudah memilihku. Memang aku tak bisa memilih kapan badai datang dalam hidupku. Tapi kepada siapa aku memandang saat badai itu datang, itu yang bisa aku pilih. Dan aku mau pilih untuk memandang salib-Mu, karena akhirnya aku tahu di atas salib itu mati untuk aku saja Engkau mau. Dan sekarang aku percaya di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Napa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kawal aku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Napa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kawal aku. Ku tenang sebab kawal aku. Ku tenang sebab kawal aku. Kami tahu Tuhan, kami tenang ada bersama-Mu. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah dikumpulkan dalam rangka mensyukuri 25 tahun GBKP Runggun Cisalak. Kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati hamba-Mu, dan juga jemaat-Mu yang mendengarkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi ini ialah kami angkat dari Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-6 dan yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu
melimpah dengan syukur. Saudaraku yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus, patut kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menuntun dalam perjalanan kehidupan jemaatnya, khususnya GBKP Runggun Cisalak, yang dimana kita sudah menjalani lebih kurang 25 tahun bersaksi, bersekutu, dan melayani. Tentunya saudara, sepanjang perjalanan sejarah 25 tahun GBKP kita, banyak hal yang kita temui. Tentunya tidak sedikit juga hal-hal yang terkadang menghambat perjalanan persekutuan kita. Namun kita percaya bahwa jauh lebih banyak hal-hal yang menggembirakan hati kita sebagai jemaat. Kenapa saya katakan demikian? Karena hingga pada hari ini jemaat GBKP Runggun Cisalak adalah salah satu jemaat yang besar di jajaran pelayanan klasis Jakarta Kalimantan. Maka dari itu kita adalah salah satu tipe A di tengah-tengah persekutuan kita dari 18 majelis jemaat GBKP yang ada di Jakarta Kalimantan. Maka dari itu saudara, kita patut mensyukuri karena begitu besar anugerah dan pemberian Tuhan bagi seluruh jemaat yang bersekutu di tempat ini. Saudaraku yang kekasih, pada acara kita pada hari ini kita mengangkat tema ialah berakar, bertumbuh, dan berbuah. Tentunya itu diangkat daripada Kolose pasal yang kedua, ayatnya yang ke-7. Saudara, berakar adalah merupakan salah satu sumber kehidupan dalam kehidupan di tengah-tengah dunia pertanian ataupun dunia kehutanan. Karena akar itu merupakan yang mencari makanan di dalam tanah untuk dapat menyebarkan dari pohon sampai ke cabang, daun, sehingga pohon itu walaupun kecil, tetapi jikalau dia mempunyai akar, dia akan bertumbuh dan dia akan menjadi lebih besar dan dia kuat. Tetapi saudara, kalaupun pohon itu besar, kalau dia tidak memiliki akar, maka dia akan kering dan mati. Bahkan dijadikan orang menjadi ranting, dibakar. Tetapi kita sebagai jemaat bukanlah kita bertumbuh tanpa akar, tetapi kita berakar sehingga kita bertumbuh. Biasanya saudara, oleh karena akar itu mencari makanan sehingga pohon itu semakin besar, maka pohon itu akan mengeluarkan buah yang baik. Saudaraku yang kekasih, tentunya buah itu juga ditentukan oleh pertumbuhan daripada pohon dan cabang-cabangnya. Nah, pertumbuhan itu ditentukan juga oleh akar. Nah, saudaraku yang kekasih, bagi setiap pohon yang akarnya juga cekatan ataupun mampu mencari sumber makanan, dan juga pohonnya akan mampu menyalurkan makanan ke cabang, maka pohon itu akan berbuah. Saudaraku yang kekasih, akar itu adalah merupakan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai jemaat. Kita berakar di dalam Tuhan. Maka dari itu, seluruh aktivitas kita, seluruh kegiatan kita yang kita lakukan dalam kehidupan ini, kita adalah bersumber daripada Tuhan. Sehingga kita bertumbuh, bahkan kita berbuah. Itulah saya kira pada hari ini kita melihat kenyataannya di dalam kehidupan berjemaat.
di usia 25 tahun ini, maka pertumbuhan jemaat di tengah-tengah GBKP Cisalak, saya juga acungkan jempol. Karena apa? Karena kita melihat bagaimana Tuhan itu menambahkan setiap saat orang-orang yang bersekutu di tengah-tengah persekutuan kita. Itu semua bukan oleh karena kehebatan kita, tetapi itu semua oleh karena di mana Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan kepada seluruh jemaatnya, dan juga Tuhan Yesus yang memberikan buah yang baik bagi setiap jemaatnya yang melakukan kegiatan aktivitasnya di tengah-tengah dunia ini. Saudaraku yang kekasih, jikalau kita sudah berakar dan bertumbuh dan berbuah, apa yang harus kita lakukan? Maka dikatakan tadi dalam firman Tuhan, kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Saudara, berarti oleh karena kita menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan kita, maka oleh karena itulah kita berakar, bertumbuh dan berbuah. Dan kali ini buahnya kita sudah dapat rasakan. Maka dari itu apa yang ditegaskan oleh Rasul Paulus? Dia katakan, jikalau kamu sudah hidup berakar, bertumbuh dan berbuah, maka kamu hendaklah dibangun di atas Dia. Dibangun di atas Dia. Saudara, rupanya jemaat itu, jemaat yang bertumbuh adalah jemaat yang mau dibangun dan juga mau membangun dirinya. Kristus membangun kita dan kita juga dibangun oleh Kristus dan juga membangun bersama dengan Kristus. Maka dari itu pertumbuhan jemaat itu sungguh luar biasa. Karena apa? Karena memang kita dibangun di atas Kristus Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, lalu dikatakan, maka kamu harus bertambah teguh. Saudara, jemaat yang dibangun bersama dengan Kristus juga tidak sedikit menghadapi tantangan. Ibaratnya sebuah pohon tadi, jikalau memang akarnya sudah mencari makanan dan pohon itu bertumbuh dan pohon itu berbuah, maka ada angin yang selalu ingin merobohkan pohon itu. Tetapi saudara, jikalau pohon itu akarnya kuat, sebesar apapun angin itu, sekuat apapun angin itu, pohon itu tidak akan tumbang. Tidak akan tumbang. Karena apa? Karena pertahanannya di dalam tanah sudah kuat. Dan ianya juga kita, saudara. Yesus katakan bahwa Dia adalah batu karang yang teguh. Dan Dia katakan kepada Petrus, Petrus, engkau adalah batu karang yang teguh. Dan di sanalah kudirikan jemaatku. Saudara, ternyata kita ini juga adalah batu karang yang teguh, yang sudah didirikan oleh Kristus sebagai kepala gereja. Maka dikatakan tadi, saudara, bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Berarti kita ini dalam menghadapi tantangan di tengah-tengah dunia ini, maka kita harus bertambah teguh iman kita. Tidak goyah. Tidak goyah. Iman kita kuat. Iman kita adalah iman yaitu seperti baja. Bukan seperti kerupuk. Bukan seperti gabus. Tapi iman kita seperti baja. Apapun yang akan menderpa kehidupan orang percaya itu, maka dia mampu bertahan. Oleh karena dia sudah dibangun di dalam Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, orang yang sudah dibangun dalam Tuhan, dia katakan tadi, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara, jemaat yang bertumbuh itu, dia adalah orang-orang yang melimpah dengan syukur. Apa itu melimpah dengan syukur? Jemaat itu harus mempedulikan kehidupan jemaatnya, bahkan kehidupan masyarakat yang ada di seputar lingkungan gerejanya,
bahkan juga masyarakat dimanapun berada. Karena kita bersyukur, karena Tuhan sudah memberikan kesempatan bagi kita untuk menikmati kehidupan yang penuh dengan sukacita. Maka gereja itu bertumbuh, dia ada artinya bagi setiap orang. Dia bermakna bagi setiap orang. Dia menjadi teladan bagi setiap orang. Maka dari itu kami GBKP Runggun Cisalak di usia 25 tahun ini akan bermakna bagi orang lain. Akan berarti bagi orang lain. Peduli bagi sesama. Baik dalam suka maupun dalam duka. Karena kehadiran gereja itu harus selalu menunjukkan kasih Kristus yang sudah diwujudkan di dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini lewat pengorbanannya di kayu salib. Maka saudaraku yang kekasih, kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan di usia kita yang 25 tahun. Toh masih panjang perjalanan ke depan. Dan kita percaya bahwa perjalanan ke depan juga tidak akan dibiarkan oleh Kristus kita melangkah, kita berjalan, kita bersaksi, kita bersekutu, bahkan kita melayani. Dia tidak akan biarkan. Baik saudara sebagai pendeta, baik saudara sebagai emeritus, baik saudara sebagai penatua diaken, baik saudara sebagai pengurus kategorial, bahkan seluruh jemaat yang ada di GBKP Runggun Cisalak ini tidak akan dibiarkan oleh Dia pemilik saudara untuk melakukan kehendaknya. Tapi Dia selalu menuntun kita, Dia membimbing kita, Dia mengarahkan kita. Maka dari itu saudara, ciptakanlah suasana yang indah dimanapun saudara berada. Seperti pepatah mengatakan, di mana tanah dipijak, di sana lagi dijunjung. Jadi dimanapun saudara berada, maka saudara ini adalah orang-orang yang sudah ditetapkan menjadi pewaris-pewaris kerajaan Allah. Saudara ini ditetapkan adalah sebagai buah. Maka Yesus katakan dalam Yohanes 15, jikalau engkau berbuah lebat, maka engkau adalah murid-muridku. Saudara, saya kira kita sudah menjadi buah yang lebat. Dan buah yang manis, dan bukan buah yang asam. Maka dari itu saudara, orang akan mencintai kita. Orang akan selalu menjadikan kita sebagai tempat curahan hati untuk menyelesaikan segala persoalan. Maka saudaraku yang kekasih, mari kita songsong masa depan yang lebih baik. Gereja GBKP tidak pernah merasa berpuas hati. Walaupun sudah 25 tahun kita melangkah, tapi kita masih ada harapan yang jauh lebih besar lagi ke depan. Tentunya kita tidak boleh berjalan sendiri. Kita tidak boleh menganggap diri kita lebih hebat daripada saudara kita. Dari itu kita melangkah bersama dengan pendeta penatua diaken, bersama dengan pendeta penatua diaken jemaat, dan juga bersama dengan Kristus. Wujudkan buah-buah itu di tengah-tengah kehidupanmu. Baik pun di mana kamu berada, supaya orang melihat Yesus Kristus adalah juru selamat dunia ini, dan juga Yesus Kristus adalah penolong yang sejati. Yesus Kristus adalah Tuhan yang menolong setiap insan yang percaya kepadanya akan dibawa masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudaraku yang kekasih, GBKP Runggun Cisalak adalah runggun jajaran kelas Jakarta Kalimantan yang diharapkan oleh Tuhan lewat GBKP Cisalak ini akan banyak berbuat bagi runggun yang ada di wilayah klasis kita ini, baik dari segi doanya, baik dari segi dayanya, maupun dari segi dananya. Karena kita jemaat besar,
Maka dari itu saudara, janganlah kita merasa kita ini adalah orang yang harus dibantu atau ditolong. Tetapi marilah kita bersama-sama untuk menolong pertumbuhan perkembangan GBKP Jakarta Kalimantan, agar GBKP Jakarta Kalimantan akan menjadi lebih besar dan berarti bagi GBKP secara nasional. Saudaraku yang kekasih, berakar, bertumbuh dan berbuah adalah merupakan penegasan daripada Rasul Paulus. Saudara, bertumbuhlah engkau bersama dengan akarmu yang kuat, yaitu Yesus, dan berbuahlah engkau bersama dengan pohon yang kokoh, akar yang kuat. Seperti katakan dalam Yohanes 15, aku adalah pohon anggur dan engkau adalah carang-carangnya, dan carang-carang itulah yang berbuah. Saudaraku yang kekasih, maka tetap menyatu, bersatu dengan pohon itu, agar akar yang akan mencarikan makanan akan terus diberikan kepada carang-carang itu, cabang-cabang itu, agar kita berbuah terus dan membuahkan hasil yang luar biasa. Akhirnya saudara, kami katakan selamat ulang tahun GBKP Runggun Cisalak yang ke-25. Maka dari itu marilah kita terus berjuang. Jangan hentikan perjuanganmu, tapi mari kembangkan semangatmu untuk bersaksi, bersekutu, dan melayani. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat GBKP Runggun Cisalak. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Dan inilah kekuatan. Berkati GBKP Runggun Cisalak yang sudah usia 25 tahun, pendeta, penatua diaken, emeritus, Nora Naras, kategorial, Saitun, Mamre, Moria, Permata, guru-guru KKR dan juga KKR, agar GBKP Runggun Cisalak menjadi berkat bagi sesamanya manusia. Kami percaya Bapak, GBKP Cisalak tidaklah berpuas hati dalam usia 25, karena perjuangan ke depan toh masih besar, masih banyak hal-hal yang akan dilakukan. Tetapi kami percaya Bapak, jikalau kami melangkah bersama Kristus, kami akan bertumbuh, berbuah, dan juga kami akan menghasilkan buah yang manis, buah yang lebat, dan dapat dinikmati dan dirasakan oleh setiap orang, sehingga orang lain juga akan percaya kepada Yesus yang kami percayai. Berkati Runggun Gereja, berkati panitia, dan berkati seluruh karya daripada GBKP Runggun Cisalak ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sesuai dengan khotbah dari Pendeta Brahmana tadi, kita diharapkan menjadi gereja, baik secara pribadi maupun gereja sebagai lembaga atau institusi, tetap berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Tuhan. Untuk merespon firman Tuhan yang tadi sudah kita dengar, mari kembali kita bernyanyi, Come Yesus Tuhanku. Engkaukan sorangku erlebuah Tuhan, ngendaskan tingkong-tingkongku, alangin min salah dosaku oh Tuhan, laatan meskini Yesus Tuhanku, balas kegeluhanku, aku ngadap marahmu. Tergelamin aku, bebas nani geluhku, lahulah celuslah
Tuhan, ngendaskan bingkong-bingkongku. Alami salah dosaku, oh Tuhan, maafkan meski Berkat yang bisa kita berikan bisa dalam bentuk apa saja. Salah satunya melalui hadiah yang akan kita bagikan kepada jemaat GBKP Cisalak. Sebelum kita bagi-bagi hadiah, mari kita kembali bernyanyi agar tetap semangat. Kita akan bernyanyi lagu Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Sha-la-la-la-la, 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 oh. Sha-la-la-la-la-la, sha-la-la-la-la, 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 oh. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Sukamu Tuhan, suka-sukamu 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 Tuhan. Sha-la-la-la, sha-la-la-la-la, 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 oh. Sha-la-la-la-la, 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 oh. Hidupku telah ditebus kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau, yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dirimu
Katakan sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Lagu tadi bikin kita tambah semangat ya Kak? Pasti dong. Udah nggak sabar nih pastinya ya. Langsung saja kita akan melakukan undian. Undian per sektor mulai dari sektor 1 sampai sektor 7. Kita akan mulai dari sektor 1. Putar. Stop. Kira-kira pemenangnya siapa ya dari sektor 1? Penasaran gak nih ya yang di rumah Penasaran ya? dong. Mau tahu ya siapa ya pemenangnya? Oke, Hadiahnya lumayan. Pemenangnya adalah Pertua Edi Sitepu. Selamat kepada pertua kami, Bapak Grace Sitepu. Sekarang kita akan masuk ke undian Masih sektor 1, tapi yang kedua. Putar. Stop. Siapa nih ya yang dapat untuk yang kedua? Siapa ya? Coba Bang, sebutin Bang, udah ada tuh. Pemenangnya adalah Bapak Windy Kaban. Selamat buat Bapak Windy Kaban. Kita akan masuk ke sektor 2. Kita akan mulai yang pertama. Putar. Sabar ya yang di rumah. Iya, betul. Karena banyak nih yang mau ikut. Namanya udah kita cantumin loh. Betul, hadiah udah disiapkan oleh panitia. Ya, nanti hadiahnya kita kirim ke rumah ya. Betul. Nanti tunggu aja di rumah pasti hadiahnya sampai. Wah, agak lama nih muternya nih Bang. Iya, memang untuk mendapatkan hadiah itu tidak mudah. Oke, kita ulang ya Bang. Oke, Putar. kita ulang. Stop. Nah, kalau dari sektor 2 kira-kira siapa nih Kak? Iya nih ya, coba kita lihat dulu namanya nih. Siapa nih ya sektor 2 yang dapat hadiah menarik dari panitia? Hadiahnya lumayan loh. Oke, pemenangnya adalah Mirnawati Beru Ginting. Selamat. Oke, selamat untuk sektor 2. Kita akan putar lagi sektor 2 untuk pemenang yang nomor 2. Putar. Stop. Siapa nih lagi yang benar-benar mujur nih ya Bang? Oke, Dia kita lihat benar-benar- saja nama kira-kira siapa siapa yang ya? menjadi pemenang yang kedua dari sektor 2. Pemenangnya adalah Pertua Petrus Sukatendel. Selamat kepada pertua kami Bapak Peber Peranginangin Sukatendel. Masih lanjut ya Bang? Lanjut Kita dong. masuk ke sektor 3. Putar. Stop. Pemenang untuk sektor 3 siapa ya? Dari tadi serayan mulu ya. Nama kita kira-kira ada nggak ya? Nggak Nanti mungkin di sektor dong kalau 4 sektor nggak ya 3 panitia sektor. ya? Pemenangnya adalah Suryani Beru Bangun. Selamat untuk Bibi Suryani Beru Bangun. Kita masuk yang kedua untuk sektor 3. Putar. Stop. Nah, siapa nih yang untuk kedua dari sektor 3? Di sektor 3 pemenangnya adalah Warna Beru Peranginangin. Wah, keduanya perempuan ya. Iya, selamat buat kedua muria kami. Baiklah, kita masih lanjut untuk sektor 4. Nah, sektor 4 menarik nih. Ayo. Baik, mudah-mudahan putar. Stop.
Mudah-mudahan kita ya jadi pemenang kali ini. Ya dong, kita harus dapat hadiah nih Iya, Bang. betul. Soalnya katanya hadiahnya itu bisa buat sesuatu lah. Betul. Baiklah, Baik, kita tunggu sudah dulu. keluar pemenangnya. Wah, orang jauh. Pemenangnya adalah Joy Joy Suranta Tarigan. Tarigan. Bapak Jopiel. Selamat kepada Kalimbubu kami, Oke, Bapak Jopiel. kita masuk yang kedua untuk sektor 4. Masih nunggu aku namaku keluar nih ya. Iya. Putar. Stop. Wah, mudah-mudahan kali ini minimalis kita ya, salah satu ya. Betul. Kali ini pemenangnya untuk spinning wheel untuk sektor 4 adalah Nande Mahalia Sinulinga Beruntung. Aduh, kita belum beruntung. Kita belum Selamat beruntung. buat Bibi. Nande Mahalia Beru Sembiring. Baik, masih lanjut, masih semangat. Duduk manis ya, siapa tahu namanya keluar loh. Betul. Kita akan mengundi lagi untuk sektor 5. Undian yang pertama. Putar. Stop. Jangan buru-buru Bang. Iya sih, biar ini aja, udah nggak sabar mereka itu mendapat hadiahnya. Baik, kita akan umumkan untuk putaran pertama untuk sektor 5. Pemenangnya adalah... Ayo, siapa yang menang? Sektor 5 udah deg-degan nih. Lilis Suryanita Berukaro. Selamat. Lanjut untuk yang kedua dari sektor 5. Putar. Stop. Nah, kali ini kira-kira siapa ya yang mendapatkan hadiah? Nih, sektor dari 5. undian Kayaknya dari ini? tadi perempuan terus ya. Betul. Aduh, yang laki-laki kok nggak menang-menang ya? Mudah-mudahan kali ini. Baiklah, laki-laki. pemenangnya kali ini adalah seorang Mamre. Mamre ya. Selamat kepada Setia Bangun. Ya akhirnya Mamre kita juga keluar nih namanya ya Betul. Bang. Dari tadi Moria terus. Oke, sektor 1 sampai 5 sudah. Kita masuk ke sektor 6. Putar. Stop. Dari sektor 6 kira-kira Mamre apa Morian ya? Permata juga bisa kali Bisa ya. ya, KKR, semua masuk namanya. Baik, kali ini pemenang pertama dari sektor 6 adalah Mahindra Sembiring Meliala. Selamat kepada Bapak Ekel Sembiring. Baik, kita masuk yang kedua. Putar. Stop. Kali ini kira-kira Moria apa Mamre? Tadi udah Mamre Permata ini dong, dari Permata sektor juga harus dapat 6. ini ya. Iya. Atau KKR biar anak aku dapat. Betul, mudah-mudahan ada ya mewakili dari KKR. Kali ini pemenangnya adalah Wah ini bapak aku. silakan. Bapak Asep Ginting. Selamat kepada Bengkila Asep Ginting Bapak. Ginting Mergana. Oke, kita masuk ke sektor 7. Putar. Stop. Nah, kalau untuk sektor 7, kira-kira siapa nih Kak Nanda Timothy? Waduh, kita tunggu dulu nih Bang. Soalnya sektor 7 kan sektor baru juga ya. Mudah-mudahan pemenangnya ada Mamre 1, ada Moria 1 ya. Betul, KKR pun tidak masalah. Baik, pemenang dari sektor 7 adalah Freddy Susanto Tariga. Selamat buat Mamre sektor 7. Baik, lanjutkan yang terakhir kedua, ya. Yang terakhir. Putar. Stop. Stop. Baik. Pemenang yang terakhir dari sektor 7 atas nama siapa Bang? Tadi Mamre ya? Iya, tadi Mamre. Kali ini kira-kira Kita lihat dulu nih namanya ya. Baru mau keluar namanya Bang. Harus sabar menunggu. Baiklah. Menangnya adalah Resti Menson Saragi Ginting. Bapak Kembar. Selamat Oke, kepada selamat untuk semua pemenang ya Bang. Sudah dapat
hadiah. Menarik sekali hadiah yang akan dibagikan oleh panitia kepada seluruh pemenang undian spinning wheel. Bang, selain undian per sektor, kita juga sudah melakukan kuis online. Kuis online? Iya, di tanggal 30 kemarin. Betul. Terima kasih kepada para jemaat yang sudah mengikuti kuis online tersebut. Penasaran kan? Penasaran dong. Siapa aja pemenangnya kira-kira. Untuk itu, mari kita bersama-sama menyaksikan pengumuman pemenang kuis online berikut ini. Puji Tuhan kepada jemaat yang telah memendangkan undian dan kuis. Untuk yang belum mendapatkan hadiah, jangan khawatir ya Bang. Masih ada kesempatan lain lagi ya untuk mendapatkan hadiah yang tentunya menarik sekali. Sebentar lagi kita akan sampai pada acara yang ditunggu-tunggu. Tahu nggak Bang apa itu? Apanya Kak? Jadi penasaran? Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu dong. Baiklah, acara selanjutnya yaitu pemotongan tumpeng ulang tahun GBKP Cisalak yang ke-25. Di saat yang berbahagia ini, kita juga mengundang perwakilan BPMR, perwakilan PJJ, dan perwakilan kategorial. Untuk itu, kami persilahkan Ketua Panitia dan para perwakilan untuk maju ke depan. Mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun Padamu Gerejaku. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, kami mengucap syukur. Tuhan telah pimpin langkahmu, padamu gerejaku selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Semoga panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus Tuhan dan Raja kita. Kami selalu berdoa, Tuhan telah pimpin langkahmu, padamu gerejaku selamat ulang tahun. Kami persilakan kepada Pendeta Neni Triana Brustepu untuk melakukan pemotongan tumpeng ulang tahun GBKP Cisalak yang ke-25. Kami persilakan.
pendeta melakukan pemotongan tumpeng. Tumpeng pertama akan diberikan kepada ketua panitia kita. Tumpeng yang kedua akan diberikan kepada perwakilan dari BPNR. Kita akan memuji Tuhan lagi. Lagu Kami Mengucap Syukur bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur. Tuhan telah pimpin langkah. Padamu gerejaku. Padamu gerejaku. Selamat ulang tahun. Kita katakan padamu gerejaku. Padamu gerejaku, selamat ulang tahun. Sekali lagi kita katakan padamu gerejaku. Padamu gerejaku, selamat ulang tahun. Oh ya, Mandiri Timothy. Talkshow sudah. Ya. Pemotongan tumpeng ulang tahun sudah. Betul. Kira-kira apa lagi nih acara kita di kali ini? Nah, ini nih yang sebenarnya yang paling ditunggu-tunggu. Apaan tuh, Pak? Yaitu virtual choir. Virtual choir ini melibatkan semua sektor dari sektor 1 sampai 7, serta semua generasi dari KKR, Permata, Moria, Mamre, dan Zaitun. Ini pertama kali loh Bang, sejarah di gereja kita semua ikut dari sektor 1 sampai sektor 7. Betul Kak, proses ini tidak gampang, namun semuanya dapat kita lalui karena kita melakukannya dengan penuh semangat dan sukacita untuk memuji Tuhan. Kita berikan apresiasi yang sebesar-besarnya pada semua pihak yang sudah bekerja keras hingga akhirnya virtual choir ini dapat selesai dan membanggakan kita semua. Penasaran kan hasilnya seperti apa? Pastinya. Aku aja penasaran loh yang ikut. Kamu ikut gak kemarin? Ikut dong. Iya dong. Aduh Bang, mari Bang. Mari kita saksikan bersama-sama virtual choir 1 untuk GBKP Cisalak.
Tuhan
Waduh Bang, satu kata Bang. Apaan tuh? Keren banget. Keren banget bener Bang, aku juga ngelihatnya. Aduh, betul. aku sampai merinding loh Bang. Saking bagusnya itu. Dari sektor 1 sampai sektor 7, KKR, wah semuanya ya. Bener-bener ya untuk ulang tahun ke-25 ini, dimanapun mereka berada, mari kita Bang ajak yuk sama-sama supaya semua kerabat kita kembali mendengarkan virtual choir 1 untuk GBKP Cisalak melalui YouTube channel GBKP Cisalak. Betul. Selain virtual choir nih, ada kejutan spesial yang lain di hari ini loh Kak. Bener Bang, apalagi? Betul. Banyak banget ya? Betul. Waduh, heboh banget nih perayaan ulang tahunnya ini bener-bener deh. Apalagi ya Bang, sebutin Bang. Berikut adalah GBKP Cisalak sekarang sudah punya website. Iya loh, dikelola oleh tim multimedia yang keren banget dan berjiwa muda. Jadi semua kegiatan Cisalak, GBKP Cisalak ya Bang pastinya bisa dilihat di website ini. Pasti penasaran kan gimana bagusnya Penasaran website terus dah GBKP pokoknya. Cisalak ini. Oleh karenanya mari kita saksikan bersama-sama video launching website GBKP Cisalak berikut ini. Mari kita saksikan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu.
Gimana Bang? Menarik ya acara perayaan banget. kita hari ini. Betul. Jadi tetap jangan beranjak, tetap di tempat ini agar kita semua bersemangat terus. Sepertinya kita harus bernyanyi lagi nih Bang, biar tetap semangat. Setuju Kak, Nenek Timothy. Kita tahu karena kebesaran Tuhan, kita ada sampai saat ini. Iya, betul. Untuk itu, mari kita bersuka cita dengan menyanyikan lagu Kuasamu Terlebih Besar. Tuhan, tiada kuasa yang melebihi kuasamu. Kuasamu besar dan nyata. Semua janjimu selalu dan pasti selalu engkau genapi. Firman-Mu yang memulihkan hidupku. Sungguh ku percaya kuasamu terlebih besar. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ya Tuhan, Engkaulah penolongku. Janji-Mu Kau nyatakan dalam hidupku. Besar Engkau ya Tuhan, sungguh ku percaya, ajaib dan besar kuasa-Mu. Hanya Kau Tuhan penolongku, selalu setia Tuhan, yang selalu setia bersama.
Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kau pulihkan Tuhan. Pulihkan Tuhan. Kita mau bagi-bagi hadiah loh Bang. Hadiah apa lagi Kak? Kita akan mengumumkan pemenang Twibon. Twibon. Banyak banget loh yang sudah mengirimkan foto-foto caption terbaiknya. Foto-foto dan captionnya juga keren-keren banget. Betul. Hadiahnya juga keren banget loh Bang. Oh gitu. Oke deh. Untuk itu, ini dia pemenang Twibon dengan foto dan caption terbaik. Selamat bagi para pemenang, semoga hadiah yang diterima bermanfaat. Bang, Ya, untuk memeriahkan ulang tahun ke-25 ini, kita juga memberikan souvenir loh kepada setiap kakak di GBKP Cisalak. wow, masih ada hadiah lagi bentuk souvenir Pastinya ya. dong, kita berlimpah hadiah. Souvenir yang dibagikan adalah tumbler. Tumbler. Iya. Kenapa harus tumbler ya? Ya, karena pastinya akan sangat berguna di kondisi sekarang ini. Lebih higienis dan lebih personal tentunya. Ada logo 25 tahun GBKP Cisalak loh Bang di tumblernya. Wah, bagus banget. Keren, Semoga kan? tumbler ini bermanfaat bagi kita semuanya. Iya Bang, benar. Nah, Nandi Timothy, masih ingat nggak ya kira-kira apa yang menjadi tema atau sasaran GBKP tahun 2021 ini? Apa ya Bang?
Temanya atau sasaran GBKP tahun 2021 adalah generasi muda menjadi berkat. Generasi muda kita harapkan menjadi generasi penerus yang dapat memberikan kontribusi yang positif bagi kemajuan GBKP Cisalak. Benar sekali loh Bang. Ya. Generasi muda ini memang memegang peranan yang sangat penting di gereja kita. Harapannya setiap bagian di gereja kita turut mengambil bagian untuk mengembangkan generasi muda GBKP Cisalak. Untuk itu, kita akan mendengarkan harapan generasi muda untuk GBKP Cisalak oleh kategorial KKR dan juga kategorial Permata GBKP Cisalak. Tapi sebelumnya, mari kita dengarkan terlebih dahulu ucapan selamat ulang tahun dari generasi muda Karo yang membanggakan Indonesia. Mari kita dengarkan bersama-sama. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday GBKP Cisalak. Majua-jua man Bandung ngawan i perpulungan GBKP Runggun Cisalak Klasis Jakarta Kalimantan. Aku Liora Ginting mengucapkan selamat ulang tahun Man GBKP Runggun Cisalak yang ke-25 tahun. Tetap jadi pasu-pasu Man Krina jelma sebelang-belang Doni Endah. Tuhan memberkati, Shalom, Majua-jua. Shalom, Majua-jua. Saya Antoni Sinisuka Ginting mengucapkan selamat ulang tahun ke-25 untuk GBKP Runggun Cisalak Klasis Jakarta Kalimantan. Terus berkarya dan jangan pernah lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Diberkati untuk memberkati. Semangat. Tuhan Yesus beserta kita. Selamat ulang tahun untuk GBKP Cisalak yang ke-25 tahun. Harapan saya pribadi untuk gereja adalah kita sebagai para jemaat lebih memiliki rasa tanggung jawab yang lebih kepada kebersihan serta kenyamanan gereja kita bersama, agar tetap terjaganya suasana ibadah yang nyaman dan tentram. Dan harapan saya yang kedua adalah sebagai generasi muda penerus gereja, semoga kita dapat meningkatkan potensi dalam diri kita untuk menjadi penerus gereja yang lebih kompeten. Sekian dari saya dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun untuk GBKP Cisalak yang ke-25 tahun. Semoga GBKP Cisalak menjadi lebih jaya, pelayanan menjadi lebih baik, dan semua program-program yang telah direncanakan berjalan dengan baik dan sukses. Terutama untuk KKR GBKP Cisalak agar bisa menjadi penerus pelayanan dalam GBKP Cisalak. Sekali lagi, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun GBKP Cisalak. Harapan aku untuk gereja kita ini supaya kita menjaga kebersihan gereja kita ini. Tuhan memberkati. Shalom. Selamat ulang tahun untuk GBKP Cisalak yang ke-25 tahun. Semoga makin kokoh dan maju di dalam Tuhan. Untuk teman-teman KKR, mari kita cintai gereja kita ini dengan menjaga kebersihan dan fokus ya dalam beribadah. Sekali lagi, selamat ulang tahun GBKP Cisalak. Tuhan Yesus memberkati. Majua-jua. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Aku Gwen Berupang Nangin mengucapkan selamat ulang tahun ke-25 GBKP Cisalak. Harapan aku di GBKP Cisalak ke depannya, semoga ada ruang ibadah atau ruang kebaktian bagi kami pada remaja, dan juga ada latihan musik bagi kami yang berbakat dalam bidang musik. Terima kasih. Shalom, saya Desira Karigan dari KKR GBKP Runggun Cisalak. Saya bangga menjadi bagian dari GBKP Runggun Cisalak. Harapan saya sebagai generasi muda adalah kita mampu untuk memanfaatkan program-program gereja seperti seminar dan PA dengan cara lebih rajin lagi mengikuti acara-acara tersebut. Selamat ulang tahun untuk GBKP Cisalak yang ke-25 tahun. Semoga kedepannya banyak jiwa baru, khususnya untuk KKR. Semoga pandemi cepat berlalu dan kita bisa ke gereja seperti biasa. Salam sehat.
tahun GBKP Cisalak yang ke-25. Harapan kami semoga toiletnya lebih bersih dan ada ruangan untuk anak KKR untuk menunggu orang tuanya. Shalom, saya Des, guru sembiring dari perwakilan KKR ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-25 tahun untuk GBKP Runggun Cisalak. Harapan saya dari anak KKR ke depannya GBKP Cisalak mempunyai perpustakaan kecil untuk kami membaca sepulang gereja. Dan ada sesi belajar bahasa Karo agar lebih mengerti bahasa Karo. Sekian ucapan dari saya anak KKR. Majulah terus GBKP Cisalak. Tuhan memberkati. Harapan saya adalah jalan masuk ke gereja dibersihkan agar tidak berdebu. Ruang ibadah kelas kecil 1 sampai remaja dicat dan dirapikan. Motor-motor yang ada di dalam gereja dipisahkan karena gereja tempat untuk ibadah. Dan akhir adalah ada kegiatan olahraga bersama untuk anak KKR. Selamat ulang tahun buat GBKP Cisalak yang ke-25. Semoga GBKP Cisalak semakin jaya. Selamat ulang tahun untuk GBKP Cisalak yang ke-25 tahun. Kiranya GBKP Cisalak semakin terberkati dan banyak memberkati orang-orang. Happy birthday. Selamat ulang tahun untuk GBKP Cisalak yang ke-25 tahun. Semoga di umur yang baru ini GBKP Cisalak boleh melayani jemaatnya lebih baik lagi. Selamat tahun. Selamat ulang tahun untuk GBKP Cisalak yang ke-25 tahun. Semoga di tahun ini program-program yang dilaksanakan GBKP Cisalak berjalan dengan baik, khususnya untuk Permata. God bless. Selamat ulang tahun untuk GBKP Cisalak yang ke-25 tahun. Kiranya banyak jiwa-jiwa baru yang datang ke GBKP Cisalak. Tuhan Yesus berkati. Halo, saya Joshua Jem Joreta, perwakilan dari Permata Sektor 5, mau mengucapkan selamat ulang tahun ke-25 buat GBKP Cisalak. Semoga semakin jaya dan semakin kompak dan semakin lebih baik lagi ke depannya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun untuk GBKP Runggun Cisalak yang ke-25. Kami berdoa agar GBKP Runggun Cisalak semakin bertumbuh di dalam Tuhan dan setiap jemaat maupun program-program bisa terjalankan dengan baik yang didasarkan takut akan Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Shalom, menjua-jua untuk GBKP Runggun Cisalak. Aku Vini Tarigan ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk GBKP Runggun Cisalak yang ke-25. Harapanku untuk gereja kita tentunya dapat selalu menjadi berkat bagi setiap jemaat serta lingkungan sekitarnya. Walaupun kita tahu dalam kondisi saat ini kita tetap selalu banyak bersyukur dan tetap bersukacita. Untuk pendeta, pertua, diaken, serta pengurus kategorial dan juga untuk panitia HUT GBKP Runggun Cisalak, semakin baik pelayanannya, semakin semangat dan semakin diberkati agar nama Tuhan semakin dimuliakan. Serta untuk seluruh jemaat tetap saling mendukung untuk kemajuan gereja kita. Gereja kita membutuhkan peran dari kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Mujojua membantah Krina. Aku, Empu, Ana, Bebre, Permen, Senina, Turang, Impanggu, Niko Ginting, juru bicara Komisi Judisial, mengucapkan selamat HUT ke-25 Runggun GBKP Cisalak. Sesuai dengan tema yang diambil pada tahun ini, yaitu bertumbuh, berakar, dan berbuah, sebagaimana ditulis dalam Kolose 2 ayat 7, maka harapan kita bersama bahwa jemaat Runggun GBKP Cisalak akan terus berakar, akan terus bertumbuh, dan akan terus berbuah. Tidak hanya untuk gereja, tapi juga panggilan di dunia ini, terutama di masa-masa sulit pandemi COVID yang terjadi saat ini. Bujur, asmujur kita Krina, ibata semasa-masa. Selamat ulang tahun untuk GBKP Cisalak yang ke-25 tahun. Semoga GBKP Cisalak kedepannya bisa sukses terus dan juga bisa melayani semua orang, tidak hanya orang Karo, tapi semua orang di dunia ini. Wah, sangat menginspirasi sekali ya. Keren banget yang menjadi harapan-harapan dari generasi muda GBKP Cisalak.
Semoga kita sebagai generasi muda bisa tetap semangat dan tetap berkarya bagi gereja kita GBKP Cisalak. Setuju Bang. Sesuai dengan tema perayaan kita hari ini, kita harus berakar, bertumbuh, dan berbuah. Berbuah tidak hanya untuk GBKP Cisalak saja, tapi juga untuk lingkungan sekitar kita. Tiba saatnya kita sampai di penghujung acara perayaan ulang tahun GBKP Cisalak ini. Kami dari panitia perayaan ulang tahun GBKP Cisalak yang ke-25 mengucapkan banyak terima kasih kepada semua jemaat GBKP Cisalak yang telah menyempatkan waktunya untuk bersama-sama menyaksikan acara perayaan ini. Apa yang kita lakukan hari ini diharapkan dapat menjadi berkat buat kita semua dan kita tetap berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi sesama kita. Untuk menutup acara ini, mari kita bersama-sama menyanyikan Layaklah Segala Bangsa. Kami bersyukur ya Tuhan, perayaan ulang tahun GBKP Cisalak sudah berjalan dengan baik. Itu semua karena-Mu Tuhan. Semua ini kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah oleh segala bangsa. Layaklah segala bangsa. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kaulah yang kudus, layak semua katakan layaklah segala bangsa, layaklah segala
memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kita angkatkan lagi, kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhanku, ajaib Tuhan. Kami memuji Tuhan Yesus, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhanku, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami tahu Tuhan, sungguh besar kasih-Mu terhadap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami persilahkan pendeta untuk menutup acara kita. Rasa syukur yang kita panjatkan kehadirat Tuhan di acara hari ulang tahun ke-25 GBKP Runggun Cisalak dengan rangkaian acara yang sudah bisa berjalan dengan baik. Mari kita tutup dengan doa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ada kebahagiaan di dalam hati kami Tuhan, ketika Engkau melayakkan perjalanan pelayanan di GBKP Cisalak sudah memasuki usia 25 tahun. Kenangan demi kenangan, suka dan duka di dalam pelayanan di GBKP Cisalak ini Tuhan. Kami melihat dan merasakan bagaimana nyata kuasa kebaikan-Mu. Bagaimana Tuhan membekali kami sebagai anak-anak-Mu, mengingatkan kami seluruh majelis dan jemaat GBKP Cisalak, agar kami mampu bersyukur Bapa, karena kami tidak bisa melangkah dan melakukan apapun tanpa pertolongan-Mu atas berlangsungnya pelayanan di GBKP Cisalak ini. Tuhan, rasa syukur dan persembahan yang bisa kami lakukan Tuhan, walaupun membatasi ruang gerak dalam kehidupan kami, tapi kasih-Mu Tuhan tidak bisa membatasi kebesaran-Mu atas kehidupan kami dalam perjalanan pelayanan di GBKP Cisalak ini. Biarlah di dalam usia 25 tahun Tuhan, atas kerja panitia yang sudah begitu banyak membimbing kami, memberikan sumbangan pikiran, waktu dan tenaga bahkan materi untuk dapat kami lakukan perayaan ulang tahun ke-25 ini. Kami nyatakan kebaikan dan kuasa-Mu dan kemuliaan-Mu Tuhan, agar tetap menyinari dan menyertai pelayanan GBKP Cisalak ke depannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur atas berkat dan pertolongan dan kasih karunia-Mu, bahkan lawatan-Mu yang begitu besar di dalam perjalanan pelayanan di GBKP Runggun Cisalak ini. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami dan rasa syukur yang kami panjatkan kepadamu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa di hadapan Tuhan. Haleluya. Amin.
Sampai jumpa di perayaan ulang tahun GBKP Cisalak berikutnya. Kami segenap panitia sektor 4 pamit undur diri. Bujur, maju-ajua, maju-ajua, maju-ajua. Layaklah segala bangsa. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak disembah Tuhan, layak disembah. Sampai jumpa.